Pertempuran lisan sangat mengejutkan dunia ibu. Dulu, pihak lain selalu berpengaruh pada kekacauan, misalnya klan Wukong dan klan Yuanling sama-sama suka mendukung ras yang kuat di dunia yang kacau. Tapi pengaruh semacam ini selalu tidak langsung, dan kekuatan di pihak lain tidak pernah bisa langsung bertindak di dunia yang kacau. Jadi selama ini, kekacauan telah diputuskan oleh beberapa dewa kuno kekacauan yang beruntung dan kekuatan tingkat dominan. Tapi kali ini aturannya berubah drastis. Pemimpin Tongtian dari klan Wukong datang sendiri, dan Ahuo dari peradaban Yuanling juga berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka semua mampu mengalahkan bahkan membunuh. Keberadaan dewa kekacauan kuno ini berarti tembok yang tidak dapat diatasi antara pantai lain. Dan dunia yang kacau telah hancur, patah. Beberapa negara adidaya dalam keadaan abadi, atau keberadaan 10 binatang buas teratas, pernah dianggap sebagai pusat kekuatan di dunia yang kacau, tetapi jika makhluk kuat di sisi lain disertakan, kekuatan mereka mungkin tidak cukup. Melihat, misalnya, sikap negara adidaya seperti klan Liyuan agak ambigu, mereka ingin melihat apakah pihak yang sah dan terakhir dapat menang sebelum membuat pilihan. Dalam pertempuran lisan, dewa kekacauan kuno Su Leng tewas dalam pertempuran, dan Ahuo dikalahkan dewa, bahkan pemimpin sekte Tongtian di belakang perahu hitam terbunuh. Banyak peradaban dominan merespons dengan cepat ketika mereka terkejut. Pusat kekuatan alam abadi ini hanyalah spekulan, tetapi Lisan, sebagai panji jalan terakhir, sekarang ingin berperang melawan peradaban Yuanling dan klan Wukong pada saat yang sama. Tidak ada alasan untuk menolak kekuatan super yang tulus ini. Tidak realistis mengharapkan mereka untuk membantu melawan klan Wukong dan peradaban Yuanling. Cukup bahwa kekuatan super ini tidak akan saling melawan. Tidak lama setelah Luo Zeng dan yang lainnya kembali ke Lisan, Mo juga datang. Mo adalah dewa kekacauan kuno ketiga yang mendukung jalan akhir. Itu adalah makhluk yang terlihat seperti kura-kura hitam. Ketika datang, perang berakhir. Di antara 6 dewa kuno yang kacau, Kong mengendalikan ruang, Ji adalah kehidupan, reruntuhan adalah kurungan, dingin adalah suhu, Z adalah ciptaan, dan kebenaran yang dipegang oleh Mo terakhir adalah perlindungan. Dibandingkan dengan 5 dewa kuno yang kacau sebelumnya, Mo tidak terlalu agresif, tetapi memiliki pertahanan terkuat di dunia yang kacau. Kali ini, setelah Mo datang ke Lisan, ia langsung memasuki ruang di dalam Lisan, dan seluruh tubuhnya terintegrasi dengan Lisan, membangun garis pertahanan terkuat untuk Lisan-Lisan naik turun, dari Nuwa ke gunung. Tuan, semua orang dari klan hingga murid sibuk. Tidak ada yang tahu kapan perang berikutnya akan pecah, sebelumnya mereka hanya bisa menyumbangkan kekuatan mereka sebanyak mungkin untuk berkontribusi pada Lisan. Setelah Luo Zeng kembali ke Lisan, dia tidak pergi menemui Luo Yan dan yang lainnya untuk pertama kalinya, tetapi memilih untuk mundur. Darah asal mengubah tubuhnya, hampir mengubahnya menjadi monster yang sulit dihadapi dengan tentakel. Di sekujur tubuhnya dan kepala yang menakutkan, tidak peduli siapa yang menghadapinya dengan matanya sendiri, dia akan ketakutan, dan dia harus mengubah kembali ke penampilan aslinya. Di puncak Senlan, selain Luo Zeng sendiri, ada seorang pemuda berpakaian biasa di sampingnya. Pemuda ini adalah 9527 yang bebas. Dengan karakter Ji, hampir tidak mungkin membiarkan sebagian kecil dari jiwanya pergi dengan bebas. Seperti 9527, yang menghasilkan jiwa yang berkemauan sendiri, biasanya dipulihkan oleh Ji sendiri, tetapi kali ini Ji merupakan pengecualian. Menciptakan tubuh manusia. Untuk 9527, satu-satunya ikatan di dunia ini adalah Luo Zeng, dan dia secara alami memilih untuk mengikuti Luo Zeng. Penampilan ini sebenarnya cukup perkasa, kata 9527 sambil tersenyum, dan kekuatanmu harus lebih kuat dalam bentuk ini. Meskipun demikian, ini di luar jangkauan manusia. Luo Zeng bergetar kepalanya. Tentakel di tubuhnya ini tidak hanya dapat menyerap cahaya Brahma yang tak terbatas, tetapi juga menyerap energi lain. Jika Nuwa melawan Luo Zeng saat ini, Luo Zeng dapat sepenuhnya menyerap bayangan Nuwa dalam waktu kurang dari 2 putaran. Seperti yang dikatakan 9527, kekuatan tempur dalam bentuk ini memang sangat kuat. Tidak peduli apakah itu manusia atau bukan, kata 9527. Sebagai gangguan Ji, 9527 memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang kehidupan. Mempertahankan bentuk manusia tidak penting baginya. Lalu mengapa kamu ingin menjadi manusia? Luo Zeng bertanya dengan sedikit senyum. Setelah pertanyaan ini, 9527 tertegun. Setelah tinggal bersama Luo Zeng untuk waktu yang lama, 9527 juga mulai mengidentifikasi diri dengan identitas ras manusia,
belum lagi dia ingin mengikuti Luo Zeng dan secara alami bersedia menjadi manusia. Luo Zeng berhenti berbicara dan mencoba berkomunikasi dengan asal-usul darah lagi. Sudah pasti bahwa Origin Divine Blood memiliki kesadaran diri, tetapi Luo Zeng masih tidak dapat menilai sejauh mana kesadaran ini tercapai. Apakah itu mengandalkan aktivitas naluriah atau berpikir, ada perbedaan besar antara keduanya. Luo Zeng berkomunikasi terus-menerus, mungkin gangguan dari pagi hingga malam yang berperan, dan asal-usul darah akhirnya membiarkan Luo Zeng pergi. 2 hari kemudian, tubuh fisik Luo Zeng mengalami perubahan yang signifikan. Tentakel di tubuh itu dengan cepat membusuk, dan pada saat yang sama tubuh dan anggota tubuhnya tumbuh kembali. Luo Zeng melihat jaring halus yang menempel di permukaan tubuhnya, dan dia hanya bisa tersenyum pahit. Darah asal ini memiliki ingatan, dan masih takut mengeluarkan darahnya sendiri, jadi dia akan mengulurkan tangan ngomong-ngomong, sekarang. Setelah tubuh fisik dipulihkan, Luo Zeng merasa lega. Setelah menyampaikan berita tersebut kepada Permaisuri Nuwa segera memanggil Luo Zeng, mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengannya. Ketika Luo Zeng bergegas, dia melihat ada lebih dari 300 orang di aula, lelaki tua yang menjadi pemimpinnya adalah Li Lu, dan Lan Qing, Huo Ze dan yang lainnya juga menemaninya. Lan Qing, Huo Ze dan yang lainnya telah mengikuti Luo Zeng untuk tinggal di Sekte Pedang Xin Liu. Kali ini Istana Taitian bergerak ke barat, dan mereka juga memasuki lisan bersama para murid Sekte Pedang Xin Liu. Kakek ketiga, mata Luo Zeng berbinar. Wajah keriput Li Lu mengangguk ke Luo Zeng dengan senyum puas, dan di samping Li Lu, seorang pria parubaya kurus menatap Luo Zeng Dao seolah-olah matanya penuh dengan air mata. Aku benar-benar tidak dapat memikirkannya, aku tidak bisa, jangan pikirkan kami di Jiuli. Akan ada kesempatan seperti itu untuk melahirkan karakter seperti itu. Mendengar nada bicara orang ini, Luo Zeng melihat, momentum orang ini luar biasa dan memiliki kekuatan suci. Alam jiwa. Luo Zeng memandang Li Lu dengan tatapan bertanya, dan Li Lu dengan cepat memperkenalkan, ini adalah kakek ke-8-mu Li Fu, satu-satunya orang kuat yang kami pertahankan di Jiuli di antara 9 kepala suku, hanya Li yang tersisa. Alam jiwa suci. Ada beberapa sisa-sisa Jiuli. Di antaranya, cabang Li Fu dan cabang Li Lu sebelumnya tidak saling mengenal. Belum lama ini, Li Fu menemukan sisa cabang Li Lu. Setelah mengetahui apa yang terjadi antara Tiangong dan Lisan, Li Fu dengan tegas membawa semua sisa Jiuli ke Lisan. Kakek ke-8, Luo Zeng membungkuk pada Li Fu dengan serius. Li Fu buru-buru melangkah maju dan membantu Luo Zeng, kamu adalah Raja Jiuli kami sekarang, mengapa kamu perlu memberi hormat dengan kami? Belum lagi. Kekuatan Luo Zeng saat ini lebih dari cukup untuk memimpin sisa-sisa Jiuli, hanya dari Luo Zeng dalam hal kelahiran, statusnya di Jiuli tinggi. Hadiah ini untuk berterima kasih kepada kakek ke-8 atas kekuatan sihir pertapa yang telah diberikan padaku sejak awal, kata Luo Zeng dengan tulus. Kekuatan supernatural pertapa. Li Fu menunjukkan keterkejutan. Li Lu, yang berada di sebelahnya, mendengarnya dan menambahkan, itu adalah kekuatan supranatural pertapa yang kami tinggalkan di domain dewa. Pemimpin agung meneruskannya kepada anak-anak Jiuli, tetapi saya tidak menyangka itu ada di tubuh Luo Zeng. Luo Zeng pada saat itu juga dengan mengandalkan kekuatan supernatural pertapa ini dia melarikan diri dari kejaran Feng Nu. Surga memiliki takdir, berkati aku Jiuli, semuanya ditentukan dalam kegelapan, jika saudara-saudara hidup sampai hari ini, mereka akan mati dengan damai. Li Fu penuh emosi. Mata banyak orang Jiuli juga dipenuhi air mata, sisa-sisa ini semuanya adalah mantan orang inti Jiuli, dan darah mereka memiliki kemurnian yang relatif tinggi. Sejak jatuhnya Jiuli, mereka telah bergerak maju dalam kesulitan, dan sekarang mereka akhirnya memiliki harapan dari Luo Zeng, mengapa mereka tidak bahagia? Sisa-sisa Jiuli membelot ke Lisan, dan mereka bertekad untuk berdiri bersama Luo Zeng. Penampilan dan pertumbuhan Luo Zeng sudah merupakan kecelakaan, jika Luo Zeng tidak terkalahkan, arti dari sisa-sisa Jiuli ini di dunia tidak akan menjadi besar nyatanya, bukan hanya sisa-sisa Jiuli yang melihat. Melalui ini, tetapi mereka yang secara sukarela menyerah kekuatan super juga menyadari masalah ini, dan hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk memasuki pantai lain sebelum akhir itu tiba. Jika Lisan gagal, semuanya akan berhenti. Setelah memindahkan sisa-sisa Jiuli, Permaisuri Nuwa bertanya tentang ruang Jishan. Sejak Kong berperang melawan pemimpin Tongtian, ruang Jishan telah ditutup. Awalnya dinilai bahwa Jiang Xia menutup pintu masuk ruang Jishan, tetapi masih belum dipulihkan. Ketika Nuwa menyebutkan masalah ini, Luo Zeng mencoba lagi, dan ruang Jishan masih tidak bisa masuk, dan sepertinya tidak ada cara yang baik selain menunggu.
Meskipun kami tidak tahu langkah selanjutnya dari klan Wukong dan peradaban Yuanling, tetapi manfaatkan periode stabil ini, Anda bisa pergi ke sisi lain, Permaisuri Nuo juga memberi nasihat. Luo Zeng belum pernah ke sisi lain sejak kembali dari gulungan gambar abadi, dan dia tidak lupa bahwa dia masih memiliki misi. Perang di dunia yang kacau telah mereda untuk saat ini, dan masalah yang dihadapi pihak lain mungkin lebih rumit dalam 32 hari damai, dataran perunggu besar ini memadatkan sejarah putaran era yang kacau. Beberapa ras telah musnah, dan beberapa ras masih aktif di Pingitian. Peradaban yang mampu mendapatkan pijakan yang kokoh di Pingitian pada dasarnya adalah peradaban yang dominan. Peradaban ini juga sangat memperhatikan apa yang terjadi dalam kekacauan, terutama pertempuran lisan. Bagaimanapun, ini adalah klan Wukong yang ikut campur dalam pertarungan. Namun, ada juga berbagai cara bagi mereka untuk menanyakan tentang berita, tetapi semua berita dikirimkan ke Pingitian dari dunia pantai lain di dunia ibu. Pada awalnya, Ping Yitian mengira bahwa pemenang perang ini pastilah peradaban Yuanling. Sejak era kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, peradaban Yuanling jarang kalah. Dapat dikatakan bahwa peradaban dominan di Ping Yitian ini pernah hidup di peradaban Yuanling, di bawah bayangan. Apa yang tidak pernah diharapkan oleh peradaban dominan ini adalah kali ini peradaban Yuanling dikalahkan lebih cepat dari jadwal. Yuxiong, Shenong, Min Yue, dan pasukan dukungan lainnya yang dibudidayakan oleh peradaban Yuanling gagal total, dan dewa kekacauan kuno Leng dan Su di belakang mereka langsung jatuh. Huo, salah satu pilar, juga dikalahkan. Belakangan, yang mengejutkan banyak kekuatan di surga Pingyi adalah bahwa pemimpin surga Tongtian terbunuh. Lisan berperang melawan klan Wukong dan peradaban Yuanling dengan kekuatannya sendiri, dan akhirnya menang telak. Berita semacam ini menyebar ke Ratu Pingyi, dan mengejutkan semua peradaban di dalamnya seperti keajaiban. Awalnya ada sekelompok peradaban di Pingyi Tiantian yang bersedia membantu Luo Zeng. Setelah berita kemenangan Li San diteruskan, bahkan beberapa peradaban dominan di peradaban Yuanling yang telah menyerah kepada Yuanling goyah. Mungkin kali ini berbeda. Sebelum Luo Zeng memasuki gulungan abadi, Master Tongtian dan Huoke keluar sendiri. Mereka pasti takut akan sesuatu. Dikatakan bahwa peradaban Yuanling tidak terburu-buru untuk melakukannya itu. Tembakan istana Taitian ditujukan pada Luo Zeng meskipun pusat kekuatan alam abadi ini membelot ke peradaban Yuanling. Mereka mungkin tidak setuju dengan tindakan peradaban ini di dalam hati mereka. Legenda pertempuran Lisan dan Luo Zeng menyalakan api di hati mereka, namun, meskipun mereka memiliki pemikiran di dalam hati mereka, mereka pasti tidak akan mengungkapkannya pada tahap ini. Dataran perunggu di Pingitian sangat luas, dan butuh banyak waktu untuk berjalan dari satu sisi ke ujung lainnya. Pintu masuk ke 33 surga ada di ujung Pingitian. Titik mati rasa di tanah ini adalah salju. Luo Zeng melihat ke bawah ke dataran perunggu, dan ada banyak bintik salju di atasnya. Pemandangan dalam lukisan ini nyata, tetapi semua gambar di dalam dataran disegarkan setiap setengah jam, dan hanya kepingan salju yang terlihat membeku di tanah. Yang menarik adalah ketika Anda menginjak tanah perunggu, Anda bisa merasakan udara dingin yang berasal dari dataran perunggu. Ujung-ujung utara adalah tanah salju tandus. Kecuali bagi mereka yang kuat di alam abadi, hanya ada sedikit makhluk dari sisi lain untuk dilindungi. Li Beixue di sebelahnya memperkenalkan. Sekarang Tiangong dapat pergi ke 33 hari, dan hanya Luo Zeng yang sendirian. Li Beixue, alam jiwa suci Gan Gaohan secara alami tidak dapat masuk, mereka hanya mengantar Luo Zeng ke pintu masuk. Aku bisa melihatnya. Luo Zeng melihat ke tanah yang diukir dengan bopeng yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan dan berkata, suhu di sini lebih rendah daripada lantai 2 Yusengtian. Ruang di dalam lantai perunggu sebenarnya sangat besar, tetapi Pingitian telah membawa begitu banyak makhluk dari era kekacauan, dan ada banyak jenis dan jumlahnya. Luo Zeng berjalan di sepanjang jalan, semua jenis makhluk di sisi lain, pemukiman pasukan di sisi lain terus berlanjut, termasuk kerajaan, dunia, dan bahkan perasaan yang ramai, tetapi makhluk itu tiba-tiba menghilang di sini. Hampir, Gan Gaohan mengangguk di sebelahnya, meskipun tidak ada penjara dingin di sini, ini juga merupakan tempat terlarang seumur hidup, bahkan jika itu adalah alam abadi, sangat tidak nyaman untuk tinggal di dalamnya. Sementara berbicara, Luo Zeng melihat seseorang muncul di depannya. Sebuah lingkaran perunggu besar, dan di sekitar lingkaran perunggu itu diukir lingkaran Sanskerta. Apa yang membuat Luo Zeng merasa aneh adalah bahwa kata-kata Sanskerta ini sepertinya terus berubah. Dalam sekejap mata, bahasa Sanskerta akan berubah dari satu ke yang lain. Ujung langit, akhirnya ada di sini, kata Gan Gaohan sambil melihat cincin itu. Bukan gerbang bintang yang menuju ke 33 hari,
tapi cincin besar ini. Dan saat Luo Zeng dan rombongannya bergegas ke lorong, tanah perunggu tidak jauh dari sana menyala. 3 bola putih muncul dari dunia es dan salju di bawah lantai perunggu, dan mereka adalah 3 anggota suku Yuanling. Ketiga anggota suku Yuanling ini tidak memiliki tubuh sendiri seperti Ah Huo, mereka semua mempertahankan wujud asli Yuanling. Pemimpin suku Yuanling adalah sepotong es padat berbentuk salib, dengan semburan kilau biru putih di permukaannya, dan nyala api bundar di sampingnya. Yuanling yang tersisa tubuh manusia adalah tersusun dari beberapa unsur heterogen. Wujud masyarakat suku Yuanling bermacam-macam, kecuali keberadaannya yang unik seperti Ah Huo, sulit dikenali dari ciri-cirinya. Namun aura yang terpancar dari ketiga anggota suku Yuanling sangat kuat, hanya saja lebih lemah dari Ah Huo. Gan Gaohan dan yang lainnya dapat dengan mudah menyimpulkan tubuh lawan, mereka mungkin 3 dari 10 raksasa yang tersisa di Ping Yitian. Kamu adalah Luo Zeng, suku Yuanling dalam bentuk salib es berkata. Apa itu? Luo Zeng meliriknya dengan ringan. Di antara umat manusia, dia adalah satu-satunya dalam bentuk fisik di pantai lain, dan Luo Zeng tidak perlu menyangkal identitasnya sekarang. Bergabunglah dengan kami, 3.000 tempat, kata Si Jianbing. Sebelumnya, Ah Huo bersedia memberi Luo Zeng 300 tempat, tetapi Luo Zeng dengan mudah menolaknya. Setelah pertempuran lisan, kuota meningkat 10 kali lipat, yang berarti ketulusan peradaban Yuanling juga meningkat 10 kali lipat. Luo Zeng tersenyum dan berkata, ini bukan masalah jumlah tempat. Saya sudah berbicara dengan Ah Huo, apalagi 300, 3.000, dan saya tidak setuju dengan 3 miliar. Ini adalah posisi saya. Dipilih setelah tujuan ditetapkan, bagaimana bisa diubah secara sewenang-menang. Salib es di bola bergetar sedikit, dan berkata dengan nada tenang, ini adalah kesempatan terakhir. Jika Anda menolak, Anda akan mengantarkan pengejaran tanpa akhir kami dalam waktu 33 hari. Banyak peradaban untuk hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Satu-satunya aturan di Sanxingtian adalah kekuatan, dan peradaban Yuanling tidak diragukan lagi adalah keberadaan terkuat di Sanxingtian. Kamu telah memburuku berkali-kali, Luo Zeng mengangkat bahu, mengabaikan ancaman dari 3 roh sumber caotik, dan langsung pergi ke lingkaran besar dengan beberapa pembangkit tenaga Saint Soul Realm di Tiangong. 3 orang Yuanling menatap Luo Zeng untuk sementara waktu, dan mereka tampaknya mengerti bahwa Luo Zeng tidak dapat dipindahkan, mereka hanya dapat memilih untuk mundur. Kegagalan Ah Huo juga menyebabkan gelombang besar dalam peradaban Yuanling. Apakah itu 10 raksasa parlemen merah atau 3 pilar, mereka jelas terbagi menjadi 2 faksi. Di satu sisi, mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh Luo Zeng, dan di sisi lain, mereka terus membujuk Luo Zeng untuk bergabung dengan peradaban Yuanling. Pada akhirnya, Parlemen Merah membuat kompromi dan memberikan persuasi terakhir kepada Luo Zeng, tetapi persuasi ini jelas gagal, dan peradaban Yuanling akan mengutamakan pemusnahan Luo Zeng. Setelah 3 klan Yuanling pergi, Luo Zeng dan rombongannya juga mulai mendekati cincin besar itu, yang disebut Gan Gaohan sebagai ujung langit. Cincin Tianzidao yang bertatahkan di dataran perunggu merasakan mendekatnya alam abadi, dan berbalik secara otomatis. Kita harus berhenti, kata Gan Gaohan. Hanya mereka yang kuat di alam abadi yang dapat menginjakan kaki di Tao akhir surga ini. Begitu alam jiwa suci seperti kita terlibat di dalamnya, jiwa mereka akan pasti tersebar. Tragedi seperti itu memang pernah terjadi di masa lalu, beberapa orang di alam jiwa suci, dan bahkan mereka yang memiliki tubuh 1000 malapetaka, mencoba melewati Tao surga, dan kedua tubuh dan jiwa dicekik setelah terlibat di dalamnya jadi beberapa peradaban dan ras di surga Pingyi bahkan memiliki. Ini adalah hukuman khusus jika anggota klan sendiri melakukan kejahatan besar, mereka akan dibawa ke Tianzidao untuk dieksekusi. Tao surga mewakili proyeksi Taikingtian, bagian terluar dari Sanxingtian. Di bawah rotasi kecepatan tinggi, Anda dapat muncul di manapun di pinggiran Taikingtian. Pinggiran Taikingtian juga sangat berbahaya bagi alam abadi. Ada 3 dari mereka. Jadi kematian Li Beixue mengobrol dan memperkenalkan. Cup Snow, ini perkenalan ketiga. Hechi di sebelahnya berkata dengan senyum tak berdaya. Li Beixue berkata dengan tenang, meskipun saya belum pernah memasuki Sanxingtian, tercatat dalam buku data bahwa orang paling berbahaya di alam abadi adalah yang paling berbahaya ketika mereka pertama kali memasuki Taikingtian. Segala arah di surga Taiking dapat dihindari pengejaran pasukan surga Pingyi, tetapi sangat sulit untuk bertahan hidup sendirian di surga Taiking, jadi sangat sulit untuk mengambil langkah pertama. Jangan lupa, Luo Zeng bukan Immortal Realm biasa, Gan Gaohan sangat percaya diri dengan kekuatan Luo Zeng. Saya pertama kali memasuki Sanxingtian,
dan semuanya tidak dikenal. Saya harus berhati-hati, dan ajaran kakak senior Li juga benar setelah. Luo Zeng membungkukkan tangannya kepada orang-orang di Istana Surgawi, dia mengambil langkah menuju akhir dari surga. Saat dia melangkah ke Tianzidao, dia merasa kakinya berdiri di atas ring, dan seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi bersama ring. Huhuhuhu. Di mata Li Beixue, Gan Gaohan dan lainnya, sosok Luo Zeng juga berubah menjadi bayangan samar. Saat kecepatan akhir surga berubah semakin cepat, kecepatan perubahan lingkaran bahasa Sanskerta di sekitarnya juga semakin cepat. Segera setelah cahaya mekar, sosok Luo Zeng menghilang di akhir surga, dan seluruh Tianjindao juga kembali. Tenang, teleportasi dari Tianzidao mirip dengan sensasi gerbang bintang, tetapi kecepatannya lebih cepat, dan tubuh juga berada di bawah tekanan yang mengerikan di bawah getaran yang dahsyat. Dikatakan bahwa banyak orang kuat yang baru saja memasuki alam abadi akan menderita banyak kerusakan di bawah tekanan seperti itu saat memasuki surga Sanxing untuk pertama kalinya. Namun, tubuh fisik Luo Zeng telah mengalami transformasi asal-usul darah, dan dengan mudah menahan tekanan ini. Keadaan ini berlangsung selama sebatang dupa, kecepatan akhirnya melambat, dunia buram di sekitarnya berangsur-angsur menjadi jelas, segala sesuatu dalam penglihatannya menjadi sangat gelap, dan pada saat yang sama, bau lumpur masuk ke dalam napasnya. Di dalam lumpur, Luo Zeng segera bereaksi dan menutup mulutnya. Li Beixue juga memberitahunya bahwa ketika melewati Tianzidao, dia mungkin dikirim ke beberapa tempat yang tidak dapat dijelaskan, seperti bagian dalam lapisan tanah yang tebal, dan akan sangat merepotkan untuk mengebor keluar dari lapisan tanah, kali saya memasuki Sanxingtian. Saya menemukan pengecualian semacam ini. Memperkenalkan ke lapisan tanah lebih baik daripada memperkenalkan jedi yang sudah mati. Jika Anda benar-benar memperkenalkan jedi itu akan sangat merepotkan. Suara Yuan Shi Tianzun terdengar saat ini, saya juga telah melarikan diri ke bumi 2 kali sebelumnya. Di lapisan, Anda menyala di sini. Biarkan saya melihat seberapa dalam Anda. Luo Zeng meregangkan tubuhnya dengan keras, memaksakan sebagian ruang di lapisan tanah, dan ada cahaya putih samar di telapak tangannya. Menyebar ke mencerahkan ruang kecil ini. Meskipun tanah di sekitarnya lunak, tampaknya dibasahi darah segar, dengan cairan merah kental terus mengalir keluar. Yuan Shi Tianzun Senior, seberapa dalam aku sekarang? Luo Zeng bertanya. Yuan Shi Tianzun ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ini adalah tanah yang buruk. Kamu seharusnya berada di bawah monster jahat jadi sekarang. Meskipun 32 surga pertama di sisi lain juga penuh dengan bahaya, mereka hanya ditujukan pada jiwa yang rapuh. Sebagian besar dari mereka dapat mengatasi sebagian besar masalah jika mereka memasuki sisi lain dengan tubuh fisiknya. Di masa lalu, sisi lain bahkan menjadi bencana bagi makhluk di sisi lain. Jadi sejak tubuh fisik Luo Zeng melangkah ke pantai lain, dia hampir berjalan menyamping. Lagi pula, surga pertama hingga 32 di pantai lain dapat dianggap sebagai tempat pelatihan yang sangat besar, mulai dari surga pertama hingga jiwa kota, tanah tulang perampokan dan immortal gulungan adalah titik akhir. Tapi Sanxingtian berbeda. Ada keberadaan yang benar-benar menakutkan di sini, dan hampir semua makhluk abadi yang kuat yang berani melangkah ke dalamnya akan mengabaikan hidup dan mati. Meskipun Sanxingtian berbahaya, imbalannya sangat kaya. Misalnya, setelah Dong Huangtai menjadi alam abadi, membawa kembali sebagian token dari sisi lain di Istana Taikingtian terluar sudah cukup untuk meningkatkan pusat kekuatan alam jiwa suci di seluruh Istana Taitian ke tingkat yang lebih tinggi. Belum lagi Sanxingtian, ada banyak sekali rahasia di Yukingtian. Tetapi bahkan Taikingtian terluar pun sangat berbahaya. Meskipun Yuan Shi Tianzun pernah ke jedi jahat, dia belum pernah berada di lapisan tanah ok jedi jahat, dia ragu-ragu untuk sementara waktu untuk meminta nasihat pahlawan manusia lainnya, dan akhirnya mendapat jawaban dari Gonggong. Ada 3 jedi kematian di pinggiran Taikingtian, dan di antara ketiga jedi kematian ini, jedi iblis jahat adalah yang paling berbahaya. Jika aku sekarang berada di bawah iblis jahat jadi Luo Zeng melihat ke sisi gua dan berkata, gali saja jalan untuk pergi. Di lapisan tanah, jalan puluhan ratus mil adalah digali, dan Luo Zeng tidak sulit sama sekali. Situasinya tidak sesederhana itu, Tuan Tongtian menggelengkan kepalanya. Tubuh monster jahat itu sendiri diubah oleh tanah jahat, dan tanah yang berlumuran darah ini adalah bagian dari tubuh monster jahat. Tanah ini hidup. Zizizi. Sebelum Luo Zeng selesai berbicara, tanah merah di dinding gua kecil mulai berfluktuasi, dan ketika cairan merah menembus, satu persatu menjadi berwarna darah. Wajah yang terbuat dari tanah liat secara bertahap muncul. Tidak hanya wajah yang muncul, tetapi juga lengan kurus dan cakar tajam. Sulit membayangkan bahwa suatu saat itu adalah tanah yang lunak dan lunak,
dan saat berikutnya berubah menjadi cakar tajam yang berkilauan dengan cahaya dingin. Puff engah-engah. Luo Zeng tidak ragu sama sekali, melambaikan tinjunya dan meledak ke arah wajah yang muncul dari lumpur, dan semua wajah lumpur terciprat oleh Luo Zeng. Tapi tanah merah yang terciprat sepertinya memiliki jiwa, dan berubah menjadi wajah lagi, perlahan tapi pasti muncul. Depan, belakang, kiri, kanan, atas bawah, kecuali bagian muka terdapat cakar tajam. Kuek 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 kuek. Setan jahat yang berubah dari lumpur mengeluarkan suara menusuk, dan cakar tajam mereka ke segala arah menjerat Luo Zeng dengan erat. Beri aku, mati. Luo Zeng dengan lembut menjepit lengannya ke arah ketiak, dan kemudian menancapkan sebagian besar cakar tajam di bawah ketiak, dan kemudian tubuhnya berbalik dengan keras. Papa-papa, cakar tajam berubah menjadi lumpur ditangkap oleh Luo Zeng. Zeng memutar, dan kemudian tangan kanan Luo Zeng berkedip biru, dan dia mengeluarkan pedang panjang dari ruang sumi, dan kemudian cahaya pedang yang tajam melintas di ruang sempit ini. Sebelumnya, ruang ini hanya seukuran seseorang, tetapi Luo Zeng pedang panjang itu seperti cangkul, dan dia memotong sekelilingnya dan dengan cepat memperluas lubang bundar di sekitar tinggi Zhangsu. Monster jahat masih mengebor keluar dari dinding lubang satu demi satu, tetapi mereka tidak tahan dengan pedang panjang Luo Zeng yang berayun. Cepat kejam, dia dibunuh satu persatu oleh Luo Zeng. Monster jahat ini tidak kuat, aku hanya membunuh mereka sepanjang jalan. Kemudian pedang panjang Luo Zeng melingkar ke atas, seperti cakram penggilingan untuk menggiling daging. Semua monster jahat yang muncul dari atas dihancurkan oleh cahaya pedang pada saat yang sama. Luo Zeng juga secara paksa memutar jalan yang panjangnya puluhan kaki. Hati-hati, akan ada monster jahat yang lebih kuat di belakang, Yuan Shi Tianzun mengingatkan. Tanah terlarang yang lebih lemah dan jadi dalam 33 hari telah lama dimusnahkan oleh peradaban Yuanling atau peradaban lain, ras yang dapat bertahan dalam ribuan era kacau memiliki kekuatan dan cara bertahan hidup yang unik. Pada awalnya, Gonggong juga tak terkalahkan di tanah yang buruk. Dalam keputusasaan, dia mengubah tubuhnya menjadi air yang tidak terlihat dan menembus lebih dalam ke lapisan. Dia menemukan sungai yang gelap di lapisan bawah dan dapat melarikan diri. Sulit bagi Luo Zeng membunuh begitu keras, bisa dibayangkan. Setelah Luo Zeng menggali jarak ratusan kaki dalam satu arah, monster ogre yang muncul di kedua sisi dinding gua sedikit lebih besar, dan permukaan tubuh ramping memiliki permukaan abu-abu biru muda, baik dalam serangan maupun defensif, promote. Tapi masih tidak bisa menghentikan Luo Zeng, dia membantai semua jalan seperti memasuki tanah siapapun. Di permukaan monster jahat jadi, sebuah benda besar dengan kelopak segitiga yang ditutupi duri tiba-tiba terbuka, dan di tengah benda ini duduk 4 monster jahat hitam pekat. Boom! Sebuah pilar lumpur merah tiba-tiba menonjol dari lapisan tanah berwarna merah darah, dan pilar lumpur ini menembus langsung ke kepala monster jahat hitam di depan, dan melewati pilar lumpur. Aliran berita yang stabil dari monster jahat hitam memasuki pikiran. Setelah beberapa saat, raksasa hitam itu membuka mulutnya dan tersenyum, menunjukkan taringnya, mangsa yang bagus muncul. Apakah itu alam abadi? Raksasa hitam lainnya bertanya dengan penuh semangat. Iya, kepala monster jahat hitam itu mengangguk. Tingkat darah berapa? Tanya ogre hitam ketiga. Monster jahat hitam yang dipimpinnya menggelengkan kepalanya, entahlah, tubuh fisiknya sangat kuat dan dia belum menggunakan kekuatan darahnya, tapi dia seharusnya tidak lemah. Alasan. Jika penduduk asli di sini ingin menjadi lebih kuat, mereka harus melahap pusat kekuatan alam abadi. Meskipun mereka tidak dapat memperoleh kemampuan garis keturunan alam abadi, semakin mereka melahap alam abadi, semakin kuat jadinya, dan peningkatan ini bersifat permanen. Tidak hanya mempengaruhi generasi ini, tetapi generasi berikutnya juga akan menjadi lebih kuat. Ras monster jahat terkenal di pinggiran Taiking Tian, dan ada banyak makhluk abadi yang mati dijadi monster jahat, tetapi monster jahat tidak memenuhi syarat untuk menempati pijakan di Sangqing Tian. Keempat pemimpin ogre hitam sangat ingin menjadi lebih kuat, dan mereka tidak akan pernah melepaskan mangsa yang masuk ke wilayah tersebut. Kalau begitu jangan ragu, ogre hitam keempat sudah berdiri, mengangkat tangannya ke arah kelopak besar. Di tanah merah, ribuan monster jahat memanjat, lalu menggali ke dalam tanah. Tanah yang tebal terasa selembut air bagi ogre, dan keempat ogre hitam mengikuti dari belakang dan menggali ke dalam tanah. Luo Zeng di lapisan dalam tanah yang buruk mempercepat kecepatan penggaliannya, tetapi dia tidak bisa menentukan posisinya di bawah tanah. Dia tidak tahu bahwa dia sedang menggali ke arah pusat jadi jahat, dan sejumlah besar monster jahat mengelilinginya di depannya. Cahaya pedang perak yang cemerlang itu maha kuasa, dan dimanapun pedang perak itu bersinar,
monster jahat itu hancur berkeping-keping, dan menjadi tanah jahat berwarna darah yang tak bernyawa lagi. Luo Zeng tidak merasakan beban sedikit pun dalam membunuh monster berbentuk lumpur ini, dia sama sekali tidak memperlakukan monster jahat ini sebagai makhluk hidup. Usap, gesek, gesek ding. Pedang panjang Luo Zeng mengeluarkan suara tajam di lengan monster jahat. Tebasan ini tidak memotong lengan monster jahat, hanya menyisakan bekas pedang putih. Selama pembantaian ini, itu adalah pertama kalinya seorang ogre dapat memblokir pedangnya. Monster jahat ungu Luo Zeng mendongak. Ogre ungu yang baru muncul jauh lebih kuat daripada ogre biru abu-abu, dan ogre biru abu-abu bahkan mengeluarkan tawa dukun, terlihat sedikit bangga. Kematian. Kilatan cahaya melintas di mata Luo Zeng, dan kekuatan pedang ini melonjak. Retak. Monster jahat ungu itu terpotong menjadi dua seketika. Setelah menjadi Immortal Realm, tubuh fisik Luo Zeng semakin diperkuat, dan dia memiliki kekuatan 3 hingga 400 ribu dewa dengan satu pedang, dan Immortal Realm umum jauh dari lawannya. Monster jahat ungu ini lebih kuat dari dua monster jahat sebelumnya, dan Luo Zeng lebih sulit untuk dibunuh, dan kecepatan maju di bawah tanah secara alami jauh lebih lambat. Monster jahat ungu adalah tulang punggung. Monster jahat jadi, dan kekuatannya itu akan jauh lebih kuat, Yuan Shi Tianzun mengingatkan. Tulang punggungnya juga tidak buruk. Wow! Cahaya pedang berbentuk setengah bulan terpotong, dan 3 monster jahat ungu terpotong menjadi 2. Ogre yang sangat kuat berwarna coklat tua dan hitam. Ogre coklat tua adalah jenderal klan ini, dan jumlahnya tidak banyak, sedangkan yang hitam adalah Raja Ogre. Konon hanya ada 4 di seluruh ogre jadi. Ketika Yuan Shi Tianzun masih memperkenalkan, para jenderal jahat berwarna coklat tua itu muncul. 6 atau 7 cakar coklat tua tiba-tiba menonjol dari dinding gua. Di atas cakar ini tidak takut dengan ujung pedang Luo Zeng, dan mereka semua meraih ujung pedang dan menariknya ke atas. Jenderal monster jahat ini bekerja sama dan menarik pedang panjang Luo Zeng. Melihat bahwa mereka akan mengambil pedang panjang Luo Zeng tiba-tiba meraihnya, datang lebih dulu, dan kemudian mengikat pedang panjangnya ke belakang. Pada saat yang sama, Luo Zeng membalik ke belakang, dan cahaya pedang perak berputar di sekelilingnya selama beberapa saat, sementara lingkaran penuh. Kang, kuang, kuang. Cakar tajam berwarna coklat tua itu terpotong oleh cahaya pedang, tetapi ada suara yang tajam, dan bahkan tidak ada bekas pedang di permukaan. Melihat pemandangan ini, mata Luo Zeng tiba-tiba membulat. Meskipun Li Beixue terus memberitahunya bahwa 3 jadi utama sangat berbahaya, dan Yuan Shi Tianzun terus memperingatkannya setelah dia jatuh ke jadi jahat, Luo Zeng masih tidak menganggapnya terlalu serius. Dia hampir bertarung sampai ke pantai seberang, kecuali beberapa dewa di wilayah gelap, masalah Luo Zeng tidak pernah terlalu besar. Jadi iblis jahat ini hanyalah makhluk terluar dari Tai King Tian, kecuali fakta bahwa ia adalah tubuh yang terjepit oleh lumpur, kekuatannya tidak boleh terlalu kuat. Tapi kali ini penilaian Luo Zeng salah, tidak ada keberadaan yang lemah di San Xingtian. Swoosh! Desir. Cakar tajam berwarna coklat tua itu terbentang dari segala arah, beberapa mencapai ketiak Luo Zeng, dan beberapa melilit leher Luo Zeng, menjerat anggota tubuhnya, dan setelah beberapa saat, Luo Zeng ditangkap lusinan tajam cakar terjalin erat. Setelah monster jahat berwarna coklat tua itu menjerat Luo Zeng, mereka muncul dari dinding gua. Batuk-batuk-batuk. Kako. Mereka berkomunikasi dalam bahasa unik monster jahat, dan mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dan setiap kali Luo Zeng mencoba untuk melawan, monster jahat berwarna coklat ini mencoba yang terbaik untuk menahan Luo Zeng dengan erat, dan Luo Zeng tidak dapat melawan bahkan dengan seluruh kekuatannya. Aku mengingatkanmu, kata Yuan Shi Tianzun tanpa daya, ini adalah cara yang tidak masuk akal untuk membunuh dengan paksa. Tapi mereka tidak memberiku kesempatan untuk melarikan diri, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengetahui arah di bawah tanah, dan dia dikelilingi oleh monster jahat saat pertama kali tiba, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri secara diam-diam. Pada saat ini, Jenderal Iblis yang membawa Luo Zeng tiba-tiba membungkukkan tubuh mereka sedikit, dan kemudian 4 iblis hitam muncul di tanah di depan lorong. Mereka adalah Raja Iblis yang dikatakan Yuan Shi Tianzun. Seorang Raja Iblis Ogre hitam yang dipimpin olehnya memandang Luo Zeng, dan wajahnya yang jelek menunjukkan warna yang kuat dan tertekan. Apakah tertangkap seperti ini? Apakah terlalu mudah? Sekarang Luo Zeng mengandalkan tubuh berdaging dan pegangan pedang, berjuang sepanjang jalan di lapisan tanah yang buruk. Raja Iblis umumnya melebih-lebihkan kekuatan Luo Zeng. Lagi pula, di antara mereka yang berada di alam abadi, semakin baik darahnya, semakin kuat kekuatannya.
Dan yang paling ingin ditelan oleh Raja Ogender adalah alam abadi dengan tingkat garis keturunan yang relatif tinggi. Namun Luo Zeng ditangkap tidak lama setelah berjuang, yang berarti kekuatan Luo Zeng tidak sekuat yang mereka bayangkan. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun, itu tidak benar. Raja monster jahat lainnya menggelengkan kepalanya. Mungkin kemampuan garis keturunannya hanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Tidakkah menurutmu tubuh fisiknya memang terlalu kuat? Monster jahat ketiga menyimpulkan. Monster jahat lainnya hanya dapat berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri, tetapi keempat raja monster jahat dapat berkomunikasi dalam bahasa dengan sangat lancar. Mendengar kata-kata mereka, Luo Zeng merasa sedikit tertekan. Apa? Kamu sepertinya tidak puas. Raja monster jahat pertama mendengar kata-kata Luo Zeng, mengambil langkah ringan, dan kemudian muncul di depan Luo Zeng dengan aneh. Tentu saja saya tidak puas, hadiah setelah melahap kekuatan garis keturunan seperti Anda terlalu sedikit. Apakah ada hadiah untuk melahap saya? Luo Zeng sedikit terkejut. Iya, itu adalah semacam hadiah yang terukir dalam darah, yang dapat sangat memperkuat saya dan bahkan kelompok etnis saya. Raja Iblis Jahat mengulurkan tangan hitamnya dan menggenggam leher Luo Zeng sambil berbicara. Dengan tarikan lembut, Luo Zeng ditarik keluar dari cakar tajam berwarna coklat tua itu. Leher Luo Zeng hanya dikendalikan, tetapi tangan dan kakinya bebas. Dia menggenggam lengan Raja Iblis dengan satu tangan, dan pada saat yang sama menendangnya dengan keras dengan kakinya. Boom! Dada Raja Iblis tampaknya memiliki pertahanan mutlak, tetapi dia memakan tendangan Luo Zeng. Kamu seharusnya memasuki alam abadi belum lama ini. Sungguh bagus memiliki kekuatan seperti itu setelah memasuki alam abadi, tapi sayangnya darahnya terlalu lemah, kata Raja Iblis Jahat dan melemparkan Luo Zeng kembali. Dua Raja Monster Jahat memegang Luo Zeng dari kiri ke kanan, dan Raja Monster Jahat terakhir mengambil sepotong lumpur dari dinding dan mengoleskannya ke seluruh tubuh Luo Zeng. Tanah jahat adalah ibu yang melahirkan klan monster jahat, dan itu juga tanah suci mereka. Jika orang asing masuk ke permukaan Okiao jadi, tidak apa-apa, peluang untuk melarikan diri tidak kecil, dan itu tidak akan membuat marah suku Okiao. Namun, makhluk yang jatuh ke lapisan tanah Ok dianggap sebagai serangan dan penghujatan oleh monster Ok, dan gua-gua seperti milik Luo Zeng yang telah ditempatkan puluhan mil bahkan lebih keji. Ketika Luo Zeng benar-benar diolesi dengan Ok tanah setelah itu, dua raja monster jahat menyeret Luo Zeng untuk mengebor ke atas. Hal yang aneh adalah bahwa setelah Luo Zeng diolesi dengan tanah jahat, dia bergerak bebas di lapisan tanah seperti monster jahat. Tanah berwarna merah darah selembut air, mengalir dengan cepat di sepanjang tubuh Luo Zeng. Dua raja monster jahat menangkap Luo Zeng sepenuhnya dan langsung naik, dan mereka keluar dari tanah dalam waktu singkat. Tidak jauh dari sana ada objek seperti kelopak segitiga, dan Luo Zeng memiliki senyum masam di wajahnya setelah memastikan posisinya. Saya menggali puluhan mil di bawah tanah, tetapi berbalik arah sepenuhnya ke arah yang berlawanan, dan berlari tepat di bawah pusat iblis jahat jadi. Seret dia, kata pemimpin Raja Iblis. Dua Raja Iblis yang menahan Luo Zeng menyeret Luo Zeng ke kelopak segitiga. KKK. Setelah Luo Zeng mendekat, dia menemukan bahwa kelopak segitiga sebenarnya adalah makhluk hidup yang sangat besar. Tiga kelopak berdiri dikelilingi oleh paku, yang tampak seperti mulut monster. Setelah Luo Zeng diseret ke dalam kelopak segitiga, tentakel seukuran jari kelingking tiba-tiba menonjol dari bawah, melilit Luo Zeng dengan erat. Jangan mencoba untuk berjuang. Ini adalah cara mati yang paling tidak menyakitkan. Jika kamu mencoba untuk berjuang dan melarikan diri, itu hanya akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kedua raja monster jahat itu memperingatkan. Apakah kamu tidak menelanku? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah satu raja monster jahat mendengus, dan berkata dengan jijik, kami tidak memakan orang. Setelah mengatakan ini, mereka berbalik dan meninggalkan kelopak segitiga. Empat raja monster jahat mengulurkan tangan kurus mereka di luar kelopak segitiga, melambaikan cakar tajam mereka dan mengobrol dalam bahasa mereka, dan kemudian memimpin semua monster jahat untuk menari dan bernyanyi. Mereka tidak menelanku, itu kelopak segitiga yang menelanku. Luo Zeng hanya bisa membuktikan Yuan Shi Tianzun. Menelan kamu tidak dapat mewarisi kekuatan garis keturunanmu, jadi tentu saja mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, kata Yuan Shi Tianzun sambil menggelengkan kepalanya. Pembentukan jadi ini tidak disengaja, dan mereka semua memiliki milik mereka sendiri, sarana pengorbanan. Pengorbanan Luo Zeng memahaminya hanya dengan sedikit keraguan, apakah itu untuk menelan alam abadi? Iya, Yuan Shi Tianzun mengangguk dan berkata, alam abadi yang dikorbankan akan memperkuat seluruh kelompok, jadi setiap alam abadi adalah mangsa semua makhluk di sisi lain di Sanxingtian, dan ini juga merupakan tempat paling berbahaya di Sanxingtian.
Seperti Istana Taitian, mereka tidak tahu banyak tentang San Xingtian, jadi Li Beixue akrab dengan klasik dan material, tetapi dia hanya tahu bahwa San Xingtian sangat berbahaya, dan makhluk jahat di dalamnya memiliki permusuhan yang mendalam terhadap alam abadi, dan alasan yang mendalam tidak jelas. Tapi kepada siapa mereka mempersembahkan korban, apakah itu gerbang empat roh? Tebak Luo Zeng. Saya hanya tahu bahwa itu adalah pengorbanan keluar dunia Xuan Liang, karena setiap pengorbanan akan membuka bagian yang mirip dengan gulungan gambar abadi. Adapun apakah itu gerbang empat roh, saya tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang itu sepertinya hampir 10. Yuanshi Tianzun mengangguk dan berkata, lalu aku menjadi objek pengorbanan begitu aku memasuki San Xingtian. Ini Luo Zeng juga terdiam. Kako, setelah suara aneh keluar dari kelopak segitiga, ketiga kelopak itu langsung tertutup, dan paku di sekitar kelopak itu menyatu, dan warna hitam segera menyelimuti Luo Zeng kegelapan hanya. Untuk sesaat, karakter Sanskerta yang rumit muncul di dinding bagian dalam kelopak, dan pada saat yang sama seberkas cahaya dipantulkan pada Luo Zeng dari atas ke bawah, sorotan cahaya ini melesat ke langit dan melesat ke langit kedalaman langit, untuk membangun koneksi. Pada saat yang sama, tentakel yang lebih tipis bergegas menuju tubuh Luo Zeng. Di depan tentakel ini ada paku berongga. Setelah paku berongga ini menembus tubuh mangsa, mereka dapat dengan cepat menyerap darah mangsanya, bersih dan kering. Tampaknya yang disebut pengorbanan benar-benar datang dari darah di alam abadi. Luo Zeng cemberut. Hei, jika kamu tidak melakukannya lagi, kamu akan diserap setelah alam abadi lainnya menyatu dengan darah, itu akan menjadi satu kesatuan dengan garis keturunan, dan kekuatan garis keturunan akan digunakan oleh mereka. Luo Zeng agak sedih kali ini, asal-usul darahnya tidak menyatu dengannya, dan sebagian besar waktu itu adalah amal yang enggan. Namun, darah suci asal sangat tabu untuk meninggalkan tubuh Luo Zeng. Pengorbanan seperti itu dapat membuat marah darah suci asal. Wow, melihat paku berongga itu akan menembus Luo Zeng merasakan gelombang darah di tubuhnya. Menurut spekulasi Luo Zeng, darah asal harus membantunya mengembangkan tubuh yang kokoh, setidaknya agar paku berongga ini tidak bisa masuk. Tapi Luo Zeng salah. Memang ada perubahan drastis pada tubuhnya, tetapi tubuh fisiknya tidak menjadi lebih kuat. Ketika gelombang pertama dari paku berongga ditembakkan ke Luo Zeng, itu diblokir oleh Chaotic Source Spirit di tubuh Luo Zeng, tetapi kekuatan yang diserap oleh Chaotic Source Spirit terbatas. Paku berongga ini telah membuat Chaotic Source Spirit jatuh ke dalam kelelahan. Ketika semua paku berongga menembakkan salvo putaran kedua, pemandangan aneh muncul. Meridian besar dan kecil di tubuh Luo Zeng seperti ular yang fleksibel, mereka terus-menerus berenang dan berayun di tubuh Luo Zeng. Meridian ini seperti nabi, menghadapi paku berongga yang masuk dengan kecepatan tinggi, mereka selalu dapat menghindarinya terlebih dahulu, membuka. Dada. Paku berongga tipis terus menusuk tubuh Luo Zeng, tetapi setiap kali mereka tidak mendapatkan apa-apa, paku berongga tidak dapat menyerap bahkan setetes darah asal darah. Tidak bisa disedot, tetapi Luo Zeng sengsara. Di bawah serangan paku berongga, tubuhnya tiba-tiba memiliki lubang yang padat. Apakah ini terlalu berlebihan? Luo Zeng ninja berkata dengan kesakitan. Yuanshi Tianzun juga tidak bisa berkata apa-apa saat melihat pemandangan ini. Dengan kemampuan asal mula darah, seharusnya ada cara yang lebih baik untuk menghindari paku berongga. Ini benar-benar mengambil kesempatan untuk membalas dendam terhadap Luo Zeng. Kelopak segitiga ini tidak dapat menyerap darah setelah menyerang Luo Zeng berkali-kali. Ini juga sangat aneh. Ini mendorong paku berongga untuk menembus lebih dalam ke tubuh Luo Zeng, tetapi meridian di tubuh Luo Zeng benar-benar menjadi seperti monster gila bergeser. Bersembunyi di timur dan barat. Di luar kelopak segitiga. 4 raja monster jahat dan monster jahat di belakang mereka semua berlutut di tanah dengan rapi. Pengorbanan adalah hal yang sangat serius bagi klan jahat, dan mereka akan tetap diam ketika pengorbanan tidak selesai. Setiap kali pengorbanan selesai, mereka akan merasakan gelombang kekuatan di tubuh setiap orang, terutama untuk 4 raja monster jahat. Menurut pengalaman masa lalu, kurban diselesaikan dalam waktu sekitar 1 batang kemenyan. Sekarang sudah menjadi 4 batang kemenyan. Situasi seperti ini jarang terjadi, dan biasanya berarti darah dari benda kurban sangat lembut. Tapi waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pemimpin Raja Okyao sudah merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli seberapa lembut darahnya, itu tidak akan bertahan lebih dari 3 batang dupa, dan mungkin ada perubahan di altar. Setelah waktu dupa ke-6 berlalu, Evil Jedi masih mempertahankan keheningan mutlak, tetapi perasaan tidak nyaman menyebar di Evil Jedi. Pemimpin Raja Iblis Jahat akhirnya mengambil keputusan, tiba-tiba bangkit dan ingin pergi ke altar untuk mencari tahu apa yang terjadi.
Altar kelopak segitiga itu sendiri adalah makhluk hidup. Sejauh yang diketahui Raja Okiao, tak satu pun dari alam abadi yang telah dipenjara di altar berhasil membebaskan diri. Bagaimanapun, ras monster yang sangat kuat di alam abadi tidak dapat menangkap mereka, dan mereka yang berada di alam abadi yang dapat menangkap mereka dan dilempar ke altar secara alami akan jauh lebih lemah. Sangat disayangkan bahwa kali ini klan monster Ogre bertemu dengan Luo Zeng, bunga yang indah. Paku berongga yang menempel di tubuh Luo Zeng tidak bisa mendapatkan darah, dan kelopak segitiga sepertinya melihat melalui perubahan di dalam tubuh Luo Zeng, jadi mereka membawa lebih banyak tentakel runcing berongga tumbuh. Setelah paku berongga tertancap di tubuh Luo Zeng, mereka tidak lagi ditarik keluar, dan lebih banyak paku berongga terus menempel di tubuh Luo Zeng. Setelah beberapa saat, tubuh Luo Zeng tertutup rapat dengan paku, seperti landak. Dan karena jumlah paku berongga yang menembus tubuh Luo Zeng meningkat, ruang meridian Luo Zeng untuk melarikan diri menjadi semakin terbatas. Ahem, cepat atau lambat, tidak akan ada jalan keluar, dan kamu masih tidak ingin melawan. Apakah itu hampir cukup? Luo Zeng mengeluarkan kalimat dari tenggorokannya. Untuk menghindari paku berongga, hati Luo Zeng dibagi menjadi banyak individu, dihubungkan bersama oleh meridian utama. Dengan siapa kamu berbicara? Mengapa situasi di tubuhmu begitu istimewa? Terdengar suara dari dalam kelopak bunga berbentuk segitiga, dan suara itu berasal dari altar hidup ini. Tentu saja aku berbicara pada diriku sendiri. Luo Zeng tersenyum datar, darahku agak istimewa, kalau tidak kamu telah dicabik-cabik olehku. Hanya olehmu. Altar hidup mencibir, meskipun aku saya tidak tahu bagaimana Anda. Sejauh mengubah meridian, tetapi selama saya memasukkan cukup duri, Anda tidak akan terhindarkan. Geser, geser. Lebih banyak duri berongga muncul, dan mereka semua menembak ke arah Luo Zeng. Luo Zeng melihat paku berongga itu dengan senyuman di wajahnya, hanya dengan memprovokasi asal-usul altar hidup dia akan menjadi serius, dan membuat dirinya tidak terlalu tersiksa puf-puf gelombang terakhir dari Hollow. Setelah paku menembus tubuh Luo Zeng, meridian yang terdistorsi itu tidak dapat lagi dihindari, dan beberapa paku berongga menembusnya. Hehehe, mereka semua dipenjara di sini, tidak ada perjuangan yang sia-sia, kata altar yang hidup dan mulai dengan rakus mengambil darah dari meridian. Melihat pemandangan ini, alis Luo Zeng terangkat tajam, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Dengan temperamen darah asal, bagaimana bisa dengan mudah ditarik keluar oleh mesbah hidup? Darah di tubuhmu sangat kuat dan murni. Aku sangat menyukainya. Hahaha, ini sangat enak altar hidup menyampaikan kegembiraannya sambil menyerap darah. Tapi itu berhenti tiba-tiba di tengah kata-katanya, dan kemudian ada jeritan kesakitan. Kelopak segitiga di sekitar altar muncul dalam petak besar abu-abu mati, yang jelas diracuni. Satu lubang dalam demi satu bernanah di kelopak. Segera setelah Raja Iblis jahat di luar mendekat, dia melihat kelopak segitiga menjadi hitam, dan lubang besar melebar dengan cepat, dan kemudian seluruh kelopak segitiga berguling kembali ke sekeliling, benar-benar layu, dan kekuatan hidup asli yang kuat menghilang sepenuhnya. Berkas cahaya yang membubung ke langit juga menghilang. Raja monster jahat tercengang, dan tiga raja monster jahat yang berlutut di belakang juga tercengang. Semua monster jahat masih mempertahankan sikap saleh, tidak pernah melihat ke atas, dan tidak tahu bahwa altar mereka telah membusuk dan mati. Fa, apa yang terjadi? Raja Iblis jahat yang paling dekat menatap kosong pemandangan ini. Pada saat ini, Luo Zeng berjuang dari tentakel, mengulurkan tangan dan mengeluarkan semua paku berongga. Meskipun lubang kecil yang padat membuat Luo Zeng sangat kesakitan, itu bukan cedera serius yang tidak dapat diperbaiki, dan lampu hijau di permukaan tubuh Luo Zeng telah diperbaiki dalam sekejap. Altar ini memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan. Luo Zeng menatap Raja Monster jahat dan tersenyum. Itu kamu. Raja Iblis tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa ras manusia yang abadi dapat membuat altar seperti ini. Itu harus dipertimbangkan. Luo Zeng mengangguk, dan dia sangat yakin bahwa asal-usul darah itu adalah miliknya. Mencari kematian. Raja monster jahat membanting matanya, melambaikan cakarnya yang tajam dan bergegas menuju Luo Zeng. Sudah waktunya untuk melakukannya. Luo Zeng menatap Raja monster jahat yang terbang dan bertanya. Asal-usul darah mungkin juga memahami bahwa Luo Zeng tidak dapat menghadapinya sendirian sekarang, dan akhirnya memicu gelombang lain di tubuh Luo Zeng. Ujung jari tangan kanan Luo Zeng tiba-tiba merasakan perasaan panas, seolah-olah api membakar ujung jari Luo Zeng. Luo Zeng tanpa sadar mengangkat tangannya dan menunjuk ke Raja monster jahat. Puff! Jari-jari Luo Zeng terulur, langsung ke dada Raja Iblis. Raja Iblis jahat memandang Luo Zeng dengan mata aneh,
tubuhnya bergetar seperti saringan, dan kemudian jatuh dengan suara plop. Pada saat yang sama Raja Monster Jahat jatuh ke tanah, jari Luo Zeng yang terulur telah ditarik kembali. Luo Zeng melihat jari-jarinya dan menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Kali ini, asal mula darah hanya untuk mengubah jari-jarinya, tetapi sangat mudah digunakan. Tapi Raja Iblis Jahat baru saja jatuh, dan segumpal lumpur di sebelahnya tiba-tiba melengkung dan berubah menjadi gundukan tanah runcing yang tajam. Gundukan itu dengan cepat berubah dari merah menjadi hitam, dan berubah menjadi Raja Iblis Jahat tadi. Ingin membunuh monster jahat di tanah jahat. Bukankah itu terlalu aneh? Raja Monster Jahat mencibir. Ketika Luo Zeng bertarung di bawah tanah, dia telah menemukan karakteristik monster jahat ini. Tidak peduli berapa banyak monster jahat ini dipotong, mereka selalu dapat dibangkitkan, tetapi Luo Zeng tidak pernah berpikir bahwa monster jahat ini dapat menggunakan tanah jahat untuk menjadi abadi. Jika keempat Raja Monster Jahat bisa terlahir kembali terus-menerus, itu akan sangat merepotkan, dan mungkin sulit bagi monster jahat besar jadi untuk keluar. Raja Monster Jahat melangkah ke arah Luo Zeng, dan hanya mengambil 2 langkah, tetapi Luo Zeng menemukan beberapa masalah. Setiap kali Raja Monster Jahat mengambil langkah, jejak kaki hitam tertinggal di tanah merah tua di tubuhmu. Warnanya dari warnanya telah jatuh. Luo Zeng mengingatkan. Raja Jahat menunduk, wajahnya sedikit membeku. Warna hitam menyebar di sepanjang telapak kakinya di tanah, seperti pewarna yang menetes ke air jernih, dan kecepatan penyebarannya menjadi semakin cepat. Itu racun. Raja Iblis Ogre meraung keras, pada saat yang sama dia melompat dan ingin terbang. Tapi tiba-tiba semuanya terasa lemah, jatuh ke tanah lagi, dan bergabung ke tanah yang buruk. Raja Monster Jahat masih bisa dibangkitkan, selama tanah yang buruk itu ada sesaat, ia bisa dibangkitkan tanpa batas. Tapi racun di ujung jari Luo Zeng barusan tidak ditujukan pada Raja Iblis Jahat ini, tetapi di seluruh negeri jahat. Tanah jahat kita telah diracuni. Gali tanah hitam itu. Bunuh dulu anak itu. 3 Raja Iblis Jahat yang tersisa juga berantakan. Krisis terbesar mereka bukanlah Luo Zeng, tetapi tanah beracun yang semakin dalam. Monster jahat itu bergegas maju dan dengan panik menggali tanah jahat hitam, tetapi tanah jahat yang digali terangkat tinggi, dan akhirnya jatuh ke tanah lagi. Yang lebih mengerikan, racun hitam ini tidak hanya menyebar di sepanjang permukaan tubuh, tetapi juga menyebar ke kedalaman tanah. Ketika monster jahat biasa itu bersentuhan dengan tanah jahat yang beracun, mereka juga berubah menjadi hitam legam dan jatuh ke tanah. Namun, monster jahat biasa juga dapat dibangkitkan lagi, tetapi mereka diracuni dan mati. Setelah dibangkitkan monster jahat biasa hampir tidak dapat terbentuk setelah dibangkitkan 2 atau 3 kali. Itu juga beracun, jadi tentu saja tidak bisa lepas dari nasib mati lagi. Bahkan Raja Iblis yang tidak menyenangkan pada awalnya jatuh berulang kali, dan menjadi semakin lemah selama kebangkitan. 3 Raja Iblis lainnya tidak menyentuh tanah beracun, setelah menyadari racun di dalam tanah, ketiganya melayang di udara. Melihat bercak hitam menyebar tak terbendung, betapa jeleknya wajah mereka. Semua monster jahat mereka sebenarnya adalah satu kesatuan, dan inti dari keseluruhannya adalah tanah jahat di bawah. Sekuat apapun musuhnya, sulit untuk menyerang jadi, karena mereka bisa dibangkitkan terus-menerus di negeri ini. Siapa yang bisa mengalahkan lawan yang tidak bisa dibunuh? Dan ada puluhan ribu lawan seperti itu. Selama monster jahat diberi cukup waktu untuk terus memperluas tanah jahat, mereka akan melangkah lebih jauh dan bergabung dengan Sang Qingtian cepat atau lambat. Siapa yang mengira monster jahat yang sangat merepotkan akan mengalami hari seperti itu? Gemuruh tanah hitam mulai bergetar, dan tanah hitam tidak jauh dari Luo Zeng membengkak tinggi, dan kemudian monster besar berwarna merah darah keluar, tetapi monster besar itu hanya keluar di tengah jalan dan berubah menjadi sepotong, hitam, dan kemudian roboh secara langsung seperti monster jahat lainnya. Secara keseluruhan, tanah yang buruk itu sendiri adalah makhluk hidup, dan seluruh tanah yang buruk juga berjuang di bawah tubuh beracun, dan monster besar itu adalah inkarnasi dari tanah yang buruk. Setelah 1 jam plak hitam menyebar ke jumlah monster jahat. Tepi 100 mil jauhnya, ada gugusan tanaman kuning pucat yang tumbuh di sudut tepi tanah, dan tidak jauh dari situ, beberapa rusa mendambakan tanaman ini. Tanaman fosfor kuning ini adalah makanan favorit rusa. Tapi iblis jahat jadi sangat berbahaya, dan ada semacam rasa takut yang terukir di darahnya untuk mengingatkan rusa bertato ini agar tidak mendekat. Mungkin karena tidak menemukan makanan selama beberapa hari, rasa lapar mengalahkan rasa takut, dan akhirnya beberapa rusa mau tidak mau berebut untuk memakan rumput fosfor kuning. Pada saat ini,
6 atau 7 monster jahat tumbuh tiba-tiba dari tanah merah di sekitarnya, dan mengepung rusa padang rumput fosfor kuning ini awalnya adalah umpan yang ditinggalkan oleh monster jahat. Tetapi ketika monster jahat bergegas menuju Wenlu, racun hitam telah menyebar di bawah kaki mereka, monster jahat yang menyerbu tiba-tiba runtuh, dan Wenlu yang ketakutan melarikan diri ke segala arah. Monster jahat ini runtuh beberapa kali berturut-turut dan kemudian naik lagi, dan ujung tanah jahat juga kembali tenang, dan tanah jahat berwarna merah darah telah berubah menjadi hitam pekat. Rusa yang ketakutan melihat untuk waktu yang lama sebelum melompat dan mendekat, dengan gembira menggigit rumput fosfor kuning. Hal yang aneh adalah mereka bersentuhan dengan tanah gandum hitam, dan bahkan secara tidak sengaja menelan beberapa saat menolak rumput fosfor kuning, tetapi tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tembakan racun dari ujung jari Luo Zeng hanya ditujukan pada keluarga monster jahat. 3 raja monster jahat melayang di udara dan menatap Luo Zeng dengan wajah merah. Luo Zeng menghancurkan segalanya, altar, kelompok etnis, dan bahkan fondasi tanah jahat. Mereka ingin membunuh Luo Zeng dengan cepat. Manusia, apakah kamu berani datang dan melawanku sampai mati? Aku akan melahap dagingmu dan melahapmu sepotong demi sepotong. Ada cara untuk meninggalkan monster jahat itu. Racun yang mencemari tanah jahat terlalu mengerikan, terlalu mematikan. Mereka tidak berani turun dan hanya berani berteriak di atas. Luo Zeng sedikit tersenyum pada mereka, menyekop jari kakinya ke tanah, lalu menendang ke atas. Wow, tanah hitam tersebar di seluruh langit. 3 raja monster jahat ketakutan dan terbang ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindarinya. Tapi salah satu raja iblis ogre sedikit lebih lambat, dan terkena sepotong tanah hitam seukuran kuku. Plop, segera raja iblis jahat itu jatuh dari langit, dan tubuhnya hancur menjadi tanah hitam. Dan raja monster jahat ini belum dibangkitkan lagi. Kemampuan kebangkitan monster jahat berasal dari tanah jahat. Sekarang seluruh tanah jahat mati, secara alami tidak mungkin monster jahat yang melekat padanya menjadi dibangkitkan, bahkan raja monster jahat. Luo Zeng mengabaikan 2 raja iblis di atas, dan setelah memastikan arah, dia menuju ke utara. Tapi saat dia berjalan ke depan, kedua raja iblis jahat itu tergantung di kejauhan. Mereka jelas tidak berniat melepaskan Luo Zeng, dan hanya menunggu sampai Luo Zeng meninggalkan tanah yang buruk. Jika kamu tidak membuang kedua raja iblis ini, aku khawatir akan ada masalah. Luo Zeng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, matanya sedikit menyala, dan dia menggali lubang di tempatnya lalu dibor. Kedua raja monster jahat tidak berani mengebor ke dalam lubang untuk melacak. Luo Zeng melintasi jarak di dalam tanah jahat dan kemudian mengebor, dan tidak ada jejak raja monster jahat. Dari pusat monster jahat jadi sampai ke utara, Anda dapat melihat 2 puncak yang terisolasi, satu adalah puncak kematian, dan yang lainnya adalah puncak yang tersebar jiwa, dan sekarang posisinya pada dasarnya telah ditentukan, Luo Zeng kata, menatap 2 puncak di kejauhan. 2 puncak gunung di kejauhan saling berhadapan dalam busur besar, yang satu berwarna perak murni, yang lainnya berwarna merah emas, warna cerahnya sangat mengesankan. Menurut Yuan Shi Tianzun, kedua puncak itu tidak dapat dihancurkan, dan setiap era kacau lainnya, gerbang ruang yang berbeda akan dibuka di tengah kedua puncak tersebut, dan banyak makhluk dari sisi lain dan alam abadi di surga Taiking akan pecah ke dalamnya untuk mengeksplorasi. Era kacau hanya dibuka sekali, jadi tentu saja dia tidak bisa menunggu sampai saat itu. Setelah menemukan sudut tersembunyi, Luo Zeng diam-diam melafalkan kutukan pemecah ilusi dan keluar dari Taiking Tian, dia ingin memberitahu Nuwa dan Fuxi lokasinya. Semua orang di Istana Taitian menantikan penyelamatan Dong Huang dan Lao Ying oleh Luo Zeng secepat mungkin. Langkah pertama Luo Zeng adalah bergabung dengan Nuwa dan Fuxi. Masuknya Luo Zeng ke Sanxing Tian adalah peristiwa besar bagi Istana Taitian dan bahkan Lisan. Apakah itu Lisan, Tiangong, atau bahkan Dewa Kekacauan kuno itu, mereka semua memperhatikan dengan seksama. Umumnya, jika Anda pertama kali memasuki Taiking Tian, selama Anda tidak menemui masalah, Anda akan bangun sesegera mungkin. Tetapi Luo Zeng telah menunda banyak waktu, yang membuat pembangkit tenaga listrik di Lisan sedikit khawatir, bagaimana jika Luo Zeng jatuh di Taiking Tian. Bagus. Ketika Luo Zeng mundur dari sisi lain dan membuka matanya, dia menyadari bahwa puncak Senlan tiba-tiba menjadi hidup. Luo Zeng sudah bangun. Bangun, itu artinya dia aman. Di mana kamu diturunkan di ujung surga? Fuxi bertanya langsung. Setan jahat jadi, Luo Zeng meringkuk dan melihat ke 9527 di sebelahnya. Ketika dia tidak ada di sana, 9527 menjaga di samping. Sekarang begitu banyak orang dimasukkan ke puncak Senlan, wajar saja tugas. 9527 membuat ekspresi tak berdaya.
Pentingnya Luo Zeng sekarang tidak perlu banyak bicara. Bahkan Ji datang untuk menonton beberapa kali secara langsung. Orang-orang ini tidak sabar untuk tidur di sini setiap hari. Bagaimana bisa menghentikannya? Setelah Luo Zeng mengucapkan kata-kata iblis jahat jadi, puncak Senlan tiba-tiba menjadi sunyi, dan mereka yang memahami kengerian tempat ini menatap Luo Zeng dengan mata takjub. Bagi sebagian besar alam abadi, surga Taiking sama dengan surga 33, karena mereka tidak akan dapat memasuki surga Sangking seumur hidup mereka. Di surga Taiking, jadi iblis jahat adalah yang paling berbahaya, dan hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup jika Anda jatuh langsung ke jadi iblis jahat setelah melintasi jalan Tianjin. Setiap Immortal Realm yang telah melewati Heaven S Limit Dao harus menghadapi resiko jatuh kapan saja. Oleh karena itu, banyak pembangkit tenaga Immortal Realm tidak mau menjelajahi surga Sanxing. Sejumlah besar Immortal Realm tinggal di 32 Ping Yitian untuk meningkatkan kesehatan dan istirahat mereka. Lagi pula, Ping Yitian benar-benar aman. Bahkan jika chaos punah, mereka masih hidup. Selama beberapa generasi, apakah kamu jatuh di tepi bahaya iblis jahat dan kemudian melarikan diri? Tanya Fuxi. Luo Zeng jatuh ke bagian dalam tanah yang buruk, yang seharusnya menjadi situasi terburuk. Tapi dia hanya mengangguk sedikit, saya telah melarikan diri sekarang. Saya tepat di seberang puncak Sensi dan puncak Hunsan. Anda dan Permaisuri Nuwa dapat menemukan saya di sana. Tidak terlalu jauh, dan juga sangat berbahaya, ekspresi Nuwa berubah. Mereka seharusnya tidak dapat menemukannya, Luo Zeng tersenyum ringan. Seluruh jadi jahat telah menjadi area mati, dan mungkin sulit menemukannya dengan hanya tersisa dua raja jahat. Nuwa dan Fuxi saling bertukar pandang. Mendekati jadi monster jahat adalah perilaku yang sangat berisiko, tetapi Luo Zeng telah melarikan diri dari jadi monster jahat, dan tidak mungkin bagi mereka berdua untuk pergi ke sana. Jangan pergi ke pantai lain untuk saat ini, kamu akan kembali setelah kita mencapai puncak Sensi dan puncak Hunsan, kata Fuxi. Keduanya duduk bersila tepat di seberang Luo Zeng, dan keduanya memasuki pantai seberang. Melihat wajah Fuxi dan Nuwa, Luo Zeng juga melihat ketakutan di hati mereka, tetapi mereka tetap memilih untuk mengambil risiko tanpa ragu. Fuxi dan Nuwa sudah lama tinggal di Taiking Tian, dan mereka sangat akrab dengan seluruh Taiking Tian. Yang paling penting adalah Guk-Guk Guatian di sebelah Fuxi. Guk-Guk Guatian ini sepertinya memiliki kemampuan meramal masa depan. Ia dapat memprediksi bahaya dengan sangat akurat. Kemampuan ini sangat praktis dan dapat membantu Fuxi menghindari berbagai bahaya terlebih dahulu. Lokasi keduanya tidak terlalu jauh dari Evil Jedi sebelumnya, dan setelah menempuh perjalanan setengah hari, mereka sampai di sisi barat Evil Jedi. Saat Fuxi dan Nuwa melihat Jedi negatif dari kejauhan, mereka berdua menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Mengapa warna Evil Jedi berubah? Fuxi bingung. Nuwa juga melamun sambil menatap monster jahat Jedi, matanya yang besar berkedip-kedip, dan tanah jahat telah berwarna merah darah selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa seluruh tanah jahat sebenarnya adalah makhluk hidup, dan monster jahat hanyalah makhluk yang dibuat oleh tanah yang jahat. Apakah tanah hitam legam semakin kuat? Keduanya jelas tidak berencana untuk menyelidiki, bahkan jika mereka luar biasa di wilayah abadi, akan sangat berbahaya untuk masuk ke bagian dalam Jedi of the Nightmare. Pergi ke utara, kamu bisa berkeliling dengan aman. Nah, jika kamu pergi ke utara untuk jarak tertentu, kamu bisa berjalan sejajar dengan iblis jahat Jedi, sehingga kamu bisa mencapai posisi Luo Zeng dengan aman dan secepat mungkin. Setelah keduanya setuju dia menjaga jarak dari iblis jahat Jedi sepanjang waktu, dan Guk-Guk Guatian mengikuti di belakang Fuxi. Setelah beberapa saat, Guk-Guk Guatian tiba-tiba berkata, ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di Taiking Tian, tapi aku bahkan tidak merasakan bahaya sedikit pun, aneh. Gua Tiangou mengikuti Fuxi ke Jedi jahat, terakhir kali Gua Tiangou menghabiskannya dalam ketakutan, terus-menerus mengingatkan Fuxi untuk meninggalkan tempat hantu ini. Tapi kali ini Gua Tiangou tidak merasakan krisis apapun, dan seluruh Okyao jadi sangat damai, bahkan sedikit sunyi senyap. Tentu saja aneh, Lo, Nuwa menunjuk ke kejauhan. Lusinan rusa menggerogoti bunga dan tanaman di tanah hitam, tetapi tidak ada hantu di tanah. Monster jahat itu sangat teritorial. Mereka tidak akan pernah membiarkan rusa ini mendekat. Apakah mereka sudah punah? Fuxi merasa kagum. Peradaban Yuanling, atau klan Wukong. Nuwa mengerutkan kening. Ekspansi monster jahat sangat lambat, dan mereka biasanya menempel di tanah jahat. Peradaban Yuanling tidak akan memprovokasi ras ini. Keduanya selalu tidak dapat dipisahkan. Air sungai, klan Wukong tidak akan melakukan hal-hal yang membosankan saat ini. Tapi selain dari dua kekuatan ini,
siapa lagi yang bisa membunuh monster jahat itu? Mereka terkejut saat berjalan, dan Fuxi bahkan mendekati tepi tanah hitam jahat di tengah jalan, tapi tetap tidak melihat monster jahat itu muncul. Setelah tiba di posisi yang ditetapkan oleh Luo Zeng, keduanya juga mundur dari sisi lain. Ketika Nuwa memandang Luo Zeng lagi, dia bertanya, Luo Zeng, apakah kamu melihat monster jahat ketika kamu jatuh ke dalam bahaya monster jahat itu? Fuxi juga menatap Luo Zeng, mencoba menemukan jawaban dari wajah Luo Zeng. Tentu saja, kata Luo Zeng. Hidup. Mata Nuwa berkilat. Ya, Luo Zeng mengangguk lagi. Kalau begitu, bisakah kamu menjelaskan mengapa semua iblis jahat di seluruh iblis jahat jadi mati? Fuxi berkata dengan keras. Orang lain yang tinggal di puncak Senlan terkejut, dan telinga mereka terangkat. Monster jahat sudah mati. Kalau begitu, bukankah kematian jadi ini dihapuskan? Ini adalah hal yang baik, meskipun kamu dan aku tidak bisa memasuki 33 hari, tetapi keadaan abadi lebih mudah. Wajah Luo Zeng acuh tak acuh, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, itu belum mati, ada dua raja iblis jahat yang tersisa yang telah pergi. Dua raja iblis jahat telah melarikan diri, gumam. Nuwa, bagaimana dengan yang lain? Aku diracun sampai mati, jawab Luo Zeng. Fuxi sudah memiliki firasat bahwa masalah ini akan dilakukan oleh Luo Zeng, tetapi ketika dia mendengar pengakuan Luo Zeng sendiri, dia masih menarik napas dalam-dalam. Anak ini pertama kali memasuki surga Taiking dan menggulingkan iblis jahat, jadi hal-hal semacam ini adalah terlalu fantastik. Jangan katakan bahwa Fuxi tidak dapat mempercayainya, jika diperkenalkan ke peradaban Yuanling dan klan Wukong, itu mungkin sama. Masalah ini tidak boleh menyebar, kata Nuwa kepada yang lain di puncak Senlan. Sekarang Luo Zeng adalah duri di mata dua kekuatan utama, jika mereka tahu bahwa Luo Zeng telah menghancurkan jadi iblis, klan Wukong dan peradaban Yuanling mungkin akan lebih gelisah. Setelah pesanan, Nuwa dan Fuxi hanya tinggal di puncak Senlan, dan kemudian kembali ke sisi lain bersama Luo Zeng. Setelah Fuxi memasuki pantai lain, dia masih melihat kembali ke jadi jahat gelap untuk menguji dan mengkonfirmasi, dan akhirnya menginjak tanah hitam jahat dan menghela nafas sebentar, lalu berangkat dengan Luo Zeng dan Nuwa ke timur Kaisar, tempat di mana Tai Yi dan Ying Lao terjebak. Setelah melintasi puncak Sensi dan puncak Hunsan, ia memasuki tenggara Taiking Tian, dan setelah jarak tertentu, terdengar semburan raungan. Di depan adalah dataran Tianlei. Dataran ini sangat berbahaya. Mari kita mengambil jalan memutar, kata Fuxi pada Luo Zeng. Menyeberangi dataran bisa menghemat banyak waktu, tapi terlalu berisiko, kata Nuwa menyesal. Tianlei Plain. Mata Luo Zeng berkedip, kita harus bisa melewatinya. Prison Lock Thunderlight milik Yuan Shi Tianzun hampir dapat menahan guntur di sini dengan sempurna, dan bahkan mendapatkan bubuk padat petir yang kuat. Luo Zeng sangat dalam terkesan ketika dia berada di Yuseng Tian. Bisakah kamu mengatasi guntur itu? Fuxi menunjuk ke kejauhan. Pada saat ini, petir besar turun dari langit seperti naga dan membombardir dataran. Di bawah pengeboman selama bertahun-tahun, seluruh dataran Tianlei menjadi hitam hangus. Luo Zeng mengangkat tangannya dengan lembut, dan kemudian telapak tangannya mulai bersinar dengan kilau redup, dan kecemerlangan ungu menjadi semakin intens. Ini adalah wajah sebenarnya dari cahaya guntur kunci penjara. Yuan Shi Tianzun senior umat manusia pernah memimpin para pahlawan umat manusia melintasi dataran Tianlei, mengandalkan cahaya guntur kunci penjara ini. Luo Zeng terbang ke depan dan menginjakkan kaki di tengah dataran Tianlei. Permukaan dataran Tianlei sangat datar, dan benda apapun di atas cakrawala akan dibaptis oleh guntur. Luo Zengyi segera menarik perhatian Tianlei setelah diangkat. Boom! Seekor naga guntur jatuh dan langsung menuju ke tangan kanan Luo Zeng. Tapi tangan kanan Luo Zeng memancarkan guntur kunci penjara ungu, dan saat guntur menembusnya, itu berubah menjadi sekelompok bubuk coklat dan tersebar di bawah kaki Luo Zeng. Itu juga pertama kalinya Fuxi dan Nuwa melihat pemandangan seperti itu, dan mata mereka penuh kejutan. Cahaya ini sepertinya memantapkan guntur barusan. Nuwa bertanya. Dia sangat peka terhadap energi, meskipun itu hanya terjadi antara petir dan guntur, dia sangat menyadarinya. Luo Zeng mengangguk, dan dengan hati-hati mengumpulkan bubuk guntur padat dan menyerahkannya kepada Nuwa. Ini bubuk guntur padat. Setelah senior Yuan Shi Tianzun mengumpulkan cukup banyak di sini, dia menggunakannya untuk membunuh binatang buas. Ras manusia kita telah membunuh Scourge Beast. Nuwa dan Fuxi sekali lagi menunjukkan keterkejutan. Meskipun mereka tahu sebelumnya bahwa ras manusia sangat kuat, cukup kuat untuk melawan peradaban Yuanling, mereka tidak pernah berpikir bahwa keberadaan yang begitu kuat seperti binatang buas akan dibunuh oleh Yuan Shi Tianzun.
Noah memandangi segenggam bubuk gulei, jejak rasa ingin tahu muncul di matanya, dan seberkas bayangan Wa diam-diam menyelinap ke dalam bubuk gulei. Cahaya gemuruh mekar di tangan Noah. Oh guk, guk, guk Guatian yang mengikuti Fuxi menggonggong dengan galak. Buang, Luo Zeng dengan cepat mengingatkan. Noah telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan dengan goyangan ringan dari tangan gioknya, bubuk Peng Gulei dibuang. Wow, bola petir bundar seukuran tangki air tiba-tiba meledak, melepaskan cahaya guntur yang menyilaukan di depan mereka bertiga, yang berlangsung beberapa saat sebelum menghilang secara bertahap. Fuxi merasakan kekuatannya, dan sudut matanya terus berkedut. Jika Noah tidak membuangnya, itu mungkin telah membakar setengah dari tubuhnya. Segenggam bubuk guntur padat sangat kuat, bukankah akan sangat menakutkan untuk mengumpulkan lebih banyak? Ini tidak hanya dapat mengumpulkan senjata pembunuh, tetapi juga memungkinkan mereka untuk langsung melintasi dataran Tianlei. Mengapa tidak melakukannya? Segera mereka bertiga berangkat menuju kedalaman dataran Tianlei. Boom, boom, boom. Jumlah petir di luar dataran Tianlei masih langka, tetapi dalam jarak 100 mil, petir secara bertahap menjadi lebih padat, dan setelah 100 mil, petir di langit seperti hujan, membentuk layar badai petir yang lebat. Selama semua makhluk terlibat dalam tirai guntur ini, tidak akan ada abu yang tersisa setelah terkikis oleh guntur. Luo Zeng mengangkat tangan kanannya, memancarkan cahaya guntur kunci penjara yang kuat. Setiap guntur yang mendekat, tidak peduli seberapa tebal atau kecilnya, akan berubah menjadi bubuk dan jatuh, dan Fuxi akan mengumpulkan semua bubuk saat jatuh, yang merupakan harta langka. Senior Yuan Shi Tianzun, pada awalnya kamu menyedot guntur dari seluruh dataran Tianlei. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Luo Zeng. Dia memegang cahaya guntur kunci penjara seperti ini, dan hanya sebagian dari guntur yang diubah, lebih guntur jatuh ke tanah dan menghilang. Saya di sini secara pribadi, dan cahaya guntur kunci penjara yang dilepaskan hampir dapat menerangi seluruh dataran Tianlei, kata Yuan Shi Tianzun dengan senyum tipis. Menerangi seluruh dataran Tianlei. Luo Zeng menarik napas. Lagi pula, Yuan Shi Tianzun adalah orang kuat yang setingkat dengan pemimpin Tongtian, dan kekuatan aslinya tidak boleh diremehkan. Berderak, berderak, berderak. Setelah maju 6 atau 7 mil lagi, mereka bertiga telah tiba di area inti dataran Tianlei, dan guntur terus mengalir ke tanah seperti aliran air, dengan kekuatan yang menakutkan. Tapi di depan cahaya guntur kunci penjara, tidak ada guntur yang hanya bisa berubah menjadi bubuk guntur padat. Lagi pula, Prison Lock Thunderlight bukanlah guntur neraka, itu hanya mengubah guntur menjadi bentuk penyimpanan. Dan ketika Fuxi sedang berkonsentrasi menyimpan bubuk gulei, Guk Guatian di sebelahnya menggonggong 2 kali lagi. Meskipun Guatiango takut pada dataran Tianlei, ia menjadi tenang setelah memahami kemampuan untuk mengunci petir pada saat ini, tiba-tiba terasa tidak nyaman, dan pasti ada hal lain. Luo Zeng, Noah, dan Fuxi semua melihat ke arah Guk Guatian itu mengaum, dan tidak ada apa-apa di sana. Ada apa? Fuxi bertanya pada Guatiango. Guatiango merangkak di tanah dengan kaki depannya dalam keadaan waspada. Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Bahkan makhluk dari sisi lain di Taiking Tian tidak bisa bertahan di dalamnya, kamu terlalu peka terhadap guntur di mana-mana, kata Fuxi. Meski begitu, mata Guatiango masih penuh kewaspadaan, dan rasa krisis yang datang dari lubuk hatinya tidak pernah bisa palsu. Mereka bertiga melakukan perjalanan 3 atau 4 mil lagi, dan mereka akan melewati area inti dataran Tianlei, tetapi pada saat ini, Guk Guatian tiba-tiba merangkak dengan kaki depannya lagi, membuat gonggongan yang keras, dan sejenis ketakutan ekstrim melanda. Terakhir kali Guatiango merasakan ketakutan semacam ini, hidupnya hampir tergantung pada seutas benang dan hampir mati. Jadi apa saat Fuxi membuka mulutnya, sebuah pintu tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, dan 2 monster berambut panjang muncul dari pintu. 2 monster berambut panjang, satu di kiri dan satu di kanan, langsung menuju ke arah mereka bertiga. Guntur yang seperti hujan lebat menghantam mereka, dan tersebar di sepanjang bulu mereka dari kedua sisi. Monster ini mampu menghindari semua guntur dengan rambutnya. Fuxi masih mengumpulkan bubuk petir, tetapi ketika dia melihat 2 monster berambut panjang itu dengan jelas, monster berambut panjang itu menangkap Fuxi dan hendak menyeretnya ke dalam guntur. Terlepas dari apakah monster berambut panjang itu ingin membunuh Fuxi, guntur di area inti dataran Tianlei begitu kuat sehingga Fuxi tidak bisa bertahan beberapa saat di dalamnya. Saat lengan Fuxi ditarik keluar dari jangkauan petir kunci penjara, mereka hangus dan menghitam oleh guntur. Melihat seluruh tubuh Fuxi hendak diseret keluar, Noah dan Luo Zeng, yang bereaksi, meraih punggung Fuxi dari kiri ke kanan, dan tiba-tiba diseret ke belakang,
menyeret Fuxi ke dalam jangkauan guntur kunci penjara. Fuxi telah menjadi tali tarik tambang saat ini. Kekuatan Nuwa tidak kuat, tetapi kekuatan Luo Zeng tidak seperti dulu lagi, dan di bawah tarikan seperti itu, ia tidak bergerak seperti jarum laut. Mata kedua monster berambut panjang itu juga menunjukkan keterkejutan, mereka hanya ingin menangkap satu orang untuk mencari tahu tentang situasi Tai Qingtian, tetapi salah satu dari mereka tidak lebih kuat dari mereka tarik-menarik antara kedua belah pihak adalah hanya rasa sakit untuk Fuxi. Dia tulang di sekujur tubuhnya bergetar, terutama tulang belakang di punggungnya hampir diambang patah, jika kekuatannya terus meningkat, dia mungkin akan terbelah dua. Pada saat ini, guk-guk Guatian tiba-tiba melompat keluar, dengan cahaya samar berwarna tembaga memancar dari mulutnya, dan meraung keras ke arah dua monster berambut panjang itu. Kedua monster berambut panjang itu tampaknya sangat takut dengan raungan Guatiango, dan di bawah raungan itu, mereka dengan cepat menarik tangan mereka dan mundur ke pintu. Saat mereka menutup pintu, pintu itu menghilang. Fuxi mengucapkan selamat tinggal pada Luo Zeng, dan Nuwa mundur ke jangkauan yang diliputi oleh petir dari kunci penjara, berbaring di tanah dengan terengah-engah. Otot-otot di lengannya dihaluskan menjadi kok oleh guntur, dan dia tidak merasakan sakit sama sekali, dan dia tidak merasakannya sama sekali. Untungnya, bagian di mana Fuxi menonjol keluar dari cahaya guntur kunci penjara hanya mencapai sikunya, jika dia menariknya sedikit lagi, kepalanya akan langsung dibaptis oleh guntur, dan ada kemungkinan dia akan langsung jatuh. Nuwa mengulurkan tangannya, dan ranting mati muncul di tangannya. Setelah dia menyuntikkan sebagian energi Waying ke cabang yang mati itu tumbuh dengan cepat, dan dua daun hijau zamrud tumbuh, yang penuh dengan kehidupan. Dia memetik dua daun dan dengan lembut menutupi tangan Fuxi. Lengan seperti kokas Fuxi dengan cepat mulai menumbuhkan granulasi, otot, meridian, dan kulit merah cerah. Setelah lebih dari 10 napas, lukanya pulih seperti sebelumnya. Setelah Nuwa menyembuhkan Fuxi, dia melihat Luo Zeng menatap kosong tidak jauh. Dia bertanya dengan sedikit aneh, "Ada apa? Apakah kamu tahu monster berambut panjang tadi?" Nuwa berpikir dalam hati bahwa dia mendapat informasi yang baik, saya punya pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Guntur dapat diblokir oleh bulu, dan pintu dapat dikorbankan sesuka hati, apakah ini kekuatan baru di Sanxingtian? Aku tidak tahu monster berambut panjang itu, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, tapi aku tahu pintu itu pintu. Pintu yang sepertinya dibangun dengan aturan ruang, bukan? Melihatnya sebelumnya, Nuwa bertanya. Luo Zeng mengangguk, "Nyonya Nuwa, apakah Anda tahu gadis kecil di sebelah Tuan Ying? Anda mengatakan Ling Xuang, kan?" Nuwa bertanya. Meskipun Ling Xuang hanyalah seorang murid di Gunung Tai, bagaimanapun juga dia adalah orang favorit Lao Ying, dengan ingatan permaisuri Nuwa yang jelas, mustahil baginya untuk mengabaikan Ling Xuang. "Iya?" Luo Zeng mengangguk. Setelah lelaki tua itu terjebak terakhir kali, Ling Xuang menghilang, dan seluruh istana surgawi tertinggi tidak dapat menemukannya. Kemudian, istana surgawi agung bermigrasi, dan dia masih belum muncul. Nuwa sedikit mengernyit, dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Luo Zeng tentang Ling Xuang dan hal-hal ini ada hubungannya dengan monster berambut putih. Ketika saya memasuki lapisan pertama dengan Ling Xuang, saya menggunakan teknik penguasa besar. Ketika saya mengendalikannya, saya melihat sebuah pintu di benaknya. Luo Zeng menunjuk ke tempat di mana pintu itu menghilang tadi. Ini hampir persis sama dengan pintu itu. Mendengar ini, ekspresi Nuwa dan Fuxi sedikit berubah. Orang luar hanya tahu bahwa Ling Xuang memiliki beberapa bakat unik, ditambah dengan cinta Ying Lao yang kuat di alam abadi, secara alami memiliki posisi terpisah di Istana Tai. Sekarang tampaknya rahasia Ling Xuang jauh lebih dari itu. Pintu itu selalu tertutup. Setelah Ling Xuang menghilang, pintunya bisa dibuka dengan bebas, mungkin ada hubungan antara keduanya. Mungkinkah Ling Xuang membuka pintu ini? Sayang sekali situasinya terlalu tegang sekarang, kalau tidak dia pasti mencoba berkomunikasi dengan dua monster berambut panjang, dan tidak mungkin menemukan mereka sekarang. Luo Zeng berjalan dengan Nuwa dan Fuxi, mengulurkan tangan dan menyentuh udara, mencoba menemukan kekuatan ruang yang tersisa, tetapi kekuatan ruang yang tersisa telah menghilang di bawah baptisan guntur. Mungkin Origin Divine Blood memiliki cara untuk menemukan pintu itu, tetapi saat kritis Origin Divine Blood Rao Zeng menunda-nunda, dan tidak realistis untuk mengharapkannya mengambil inisiatif untuk membantu dirinya sendiri. Apakah kamu berpikir tentang dia memasuki pintu? Nuwa melihat pikiran Luo Zeng. Luo Zeng mengangguk, dia bahkan tidak berada di alam jiwa suci, tidak ada alasan untuk melarikan diri dari Tiangong Masih. Banyak rahasia di sisi lain yang belum dibuka, dan tidak mengherankan jika dia benar-benar menghilang di sisi lain,
Tetapi sejak pintu ini muncul, beberapa misteri akan selalu muncul. Nuwa menghibur emosi Luo Zeng dengan lembut. Fuxi hanya menyipitkan mata ke arah Luo Zeng, dan terus berkonsentrasi mengumpulkan bubuk gulei. Setelah melintasi area inti dataran Tianlei, Gua Tiango sangat tenang di sepanjang jalan, menuju ke utara dan melintasi dataran dengan aman. Jika bubuk penguat petir ini dirangsang pada saat yang sama, kekuatannya tidak terbayangkan. Tes-tes. Semua bubuk penguat petir disimpan di cincin Sumeru Fuxi. Sejumlah besar bubuk penguat petir cukup untuk menjadi senjata pembunuh ada panen tak terduga yang membuat Fuxi senang. Setelah melewati dataran Tianlei, ada hutan merah di depannya. Pohon maple setinggi ratusan kaki berdiri rapat di dalamnya, menerangi langit dan bumi. Pemandangannya luar biasa dan penuh warna yang fantastis. Sangat indah apa kematian jadi? Tanya Luo Zeng. Semakin indah dan abnormal tempat itu, semakin berbahaya, yang merupakan pengalaman yang dirangkum oleh Luo Zeng. Tapi pengalaman kali ini salah. Nuwa tertawa dan berkata, daerah Chifenglin adalah salah satu dari sedikit daerah aman di Sanxingtian, dan tidak ada yang akan bertarung di sini. Mengapa? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihat. Nuwa mengulurkan tangannya dan mengulurkan jari putihnya ke arah hutan maple yang menyala di kejauhan, dan seberkas energi Waying melingkari jari itu, menuju ke arah hutan yang jauh. Saat pancaran energi menembus ke dalam hutan, semua hutan maple yang menyala mulai berguncang, dan reaksi energi yang sangat besar muncul di hutan. Reaksi energi yang kuat ini hampir membuat semua orang kewalahan, tetapi Gua Tiango sangat tenang. Ia tahu bahwa godaan Nuwa aman, dan tekanan ini adalah peringatan Chifenglin. Wosh! Meskipun Nuwa sedikit tergoda, daun maple di hutan Chifeng melesat ke arah Nuwa dan meledak di tubuhnya. Nuwa tidak menghindar, dan tahu bahwa dia tidak bisa menghindar, jadi dia menyembuhkan luka berdarah di dadanya, dan berkata dengan tenang kepada Luo Zeng, apakah kamu mengerti sekarang? Siapapun yang melakukannya, siapa yang akan mereka serang? Luo Zeng bertanya. Nah, jadi ini juga tempat perlindungan di Sanxingtian. Banyak alam abadi akan memasuki hutan Chifeng untuk mencari perlindungan diri setelah banyak masalah di Taikingtian, kata Nuwa sambil mengangguk, dan Sanxingtian ini bukan satu-satunya tempat berlindung. Ini adalah alasan lain mengapa pendatang baru dapat bersaing dengan peradaban Yuanling di Sanxingtian, kata Yuan Shi Tianzun dalam benaknya. Ketika Yuan Shi Tianzun memimpin umat manusia ke Sanxingtian, dia juga mengandalkan tempat perlindungan ini, bahkan Yuan Shi Tianzun sendiri dan yang lainnya sekarang diblokir di tempat perlindungan yang sama. Jangan punya niat agresif saat memasuki tempat perlindungan, atau kamu akan sangat menderita. Setelah Nuwa memperingatkan lagi, mereka bertiga memasuki kawasan hutan maple berkobar. Seperti yang dikatakan Nuwa, ada banyak hal yang tersembunyi di hutan maple yang sangat luas ini. Beberapa dari mereka berasal dari alam abadi Pingyitian, dan beberapa dari mereka adalah makhluk Taikingtian. Makhluk-makhluk ini dengan hati-hati menjaga jarak satu sama lain. Setelah melihat Luo Zeng dan tiga lainnya masuk, mereka diam-diam pergi satu persatu untuk bersembunyi di kedalaman hutan maple. Sangat mudah untuk menyeberangi tempat berlindung yang aman tanpa bahaya, dan Luo Zeng juga sangat santai, dia tidak pernah berpikir bahwa darah asal di tubuhnya tidak bermaksud membiarkan Luo Zeng bersantai. Tidak lama setelah memasuki hutan Chifeng, Luo Zeng merasakan sedikit fluktuasi energi yang tiba-tiba datang dari darah dewa asal. Meskipun fluktuasi energi ini sangat kecil, itu masih menimbulkan reaksi pada Chifenglin. Wow, hutan maple yang menyala-nyala dalam radius beberapa mil bergoyang, dan daun maple yang bersinar itu bisa terbang kapan saja. Fuxi dan Nuwa menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Ini di Chifenglin, jika mereka benar-benar menarik serangan Chifenglin, mereka akan mati dengan cara yang buruk. Makhluk dari pantai seberang yang semula bersembunyi di balik batang pohon hanya tahu bahwa seorang pemuda tak bernyawa telah datang, bahkan mereka hanyut, takut akan terlibat. Setelah lebih dari 10 napas, cahaya daun maple itu berangsur-angsur meredup, dan reaksi energi Chifenglin berangsur-angsur mereda. Fuxi menarik napas sebelum bertanya, apa yang kamu lakukan? Baru saja Nuwa menyuruhnya untuk tidak melepaskan energi apapun, Luo Zeng tidak akan sebodoh itu. Garis keturunan di luar kendali, dan menghasilkan fluktuasi energi dengan sendirinya, Luo Zeng juga tampak tak berdaya. Jika asal mula darah berfluktuasi dengan gila-gilaan, dia pasti akan mati. Untungnya, setelah sedikit fluktuasi, Yuan Seng Sui juga jatuh ke dalam keadaan tenang dan berhenti bermain-main, dan kemudian mereka bertiga terus masuk jauh ke dalam hutan Chifeng. Sepotong hutan maple yang menyala-nyala ini tersebar di jalur-jalur di barat Taikingtian, memanjang sampai ke sekitar Senhe, dan Ying Tua serta Dong Huang terjebak di bawah Senhe, kata Nuwa kepada Luo Zeng. Sebelumnya,
Luo Zeng tidak memenuhi syarat untuk memasuki 33 hari, dan mereka tidak menjelaskan situasi Ying Lao dan Dong Huang secara detail. Sungai Shenhe adalah sungai yang mengalir melalui Sanxingtian, konon sumber sungainya adalah Yukingtian, mengalir melalui Sanxingtian, dan memanjang sampai ke Taikingtian terluar, merupakan sungai yang sangat misterius. Apakah itu alam abadi atau makhluk di sisi lain? Mereka sangat tertarik dengan sungai ini, dan mereka telah memperoleh banyak hal di Shenhe. Seringkali ada beberapa hal aneh yang turun dari surga Sangqing, dan bahkan surga Yuking orang-orang ini dia telah dipukuli sampai berdarah-darah karena hal-hal di sungai untuk waktu yang lama. Tentu saja, sungai ini juga sangat berbahaya, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke dalamnya selama berabad-abad. Terjebak di bawah Shenhe apakah dikejar? Luo Zeng bertanya. Nah, pada saat itu Min Hu dari klan Min Yue yang memimpin Dong Huang ke dalamnya, dan kemudian keinginan Penatua Ying untuk menyelamatkan orang juga terlibat, kata Fuxi. Mereka tidak bisa melarikan diri dari Shenhe atau meninggalkan sisi lain. Luo Zeng bertanya lagi. Nuwa di sebelahnya berpikir sejenak sebelum berkata, situasinya lebih rumit dari yang kamu bayangkan, dan kamu akan tahu ketika kamu sampai di Shenhe. Luo Zeng tidak bertanya lagi, dan mengikuti Nuwa dan Fuxi di Qifenglin. Qifenglin sangat luas, dan setelah memasukinya, hampir tidak mungkin untuk membedakan arah. Tetapi Fuxi tampaknya sangat akrab dengan Qifenglin, dia mengorbankan pelat gosip setiap kali dia menempuh jarak tertentu, dengan cepat menentukan arah, dan kemudian dengan cepat berangkat di jalan. 2 jam kemudian, Fuxi tiba-tiba berhenti di bawah 3 pohon maple yang menjulang tinggi. Nuwa berkata kepada Luo Zeng, tunggu sebentar, dan dia mundur dari pantai seberang setelah dia selesai berbicara. Sebelum tiba waktunya untuk menancapkan dupa, Nuwa kembali lagi, dan hantu diam-diam muncul tidak jauh dari bawah pohon. Itu bukan tikus kuping kecil, itu adalah Raja Tikus Sengtian dari keluarga tikus kuping. Raja Tikus Sengtian senior, Luo Zeng memberi hormat. Tidak perlu terlalu sopan, saya harus melakukan tugas saya jika berguna, kata Sengtian Suang dengan cepat. Kali ini Luo Zeng menelan dewa kekacauan kuno Kong hidup-hidup, yang merupakan kejutan besar bagi Sengtian Suang. Jika bukan karena tembakan Luo Zeng pada saat kritis, dia dan bawahannya akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana situasi Qifenglin saat ini? Fuxi bertanya. Di antara klan telinga tikus, hanya Sengtian Suang yang memasuki Sanxingtian, tetapi Sengtian Suang, sebagai klan telinga tikus, masih memiliki keunggulan alami dalam mengumpulkan informasi. Banyak orang dievakuasi beberapa waktu lalu, tetapi baru-baru ini peradaban Yuanling mengirim lebih banyak orang untuk memantau, kata Sengtian Suang. Fuxi sedikit mengernyit, apakah Anda berharap kami menyelamatkannya? Mungkin. Sengtian Suang mengangguk. Sebagai murid Tiangong, Luo Zeng harus menyelamatkan Dong Huang Taiyi setelah memasuki Sanxingtian. Peradaban Yuanling mengetahui hal ini dengan sangat baik. Selama ini, beberapa tenaga kerja tambahan ditempatkan di ujung Qifenglin. Apakah ada cara untuk melewati mereka? Tanya Nuwa. Sangat sulit, Sengtian Suang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka telah menunggu di sungai, kita hanya bisa menyelam melalui Shenhe, tetapi sulit untuk tidak ditemukan. Bawa kami ke sana, kata Nuwa dengan nada suara kental. Setelah berjalan melalui hutan maple yang lebat untuk jarak tertentu, suara riak air datang dari kejauhan, dan segera sungai ilahi muncul di depan mata Luo Zeng melihat sungai Biyingying. Luo Zeng tiba-tiba mengerti bahwa sungai ilahi ini dan Fandu semua yang mengalir seperti langit adalah air yang menghindari jiwa, tetapi air yang menghindari jiwa di sini jauh lebih kaya. Dong Huang dan Ying Lao terjebak di sungai para dewa, mungkin direndam dalam air yang menghindari jiwa, jadi tidak ada cara untuk pergi. Bunuh dia, emas dan perak itu tulang milikmu. Terdengar suara nyaring di kejauhan. Setelah Luo Zeng dan yang lainnya semakin dekat, mereka melihat 2 raksasa dengan ketinggian 3 atau 4 kaki saling serang di ruang terbuka di hutan Qifeng. Mereka adalah Luo Zeng menunjukkan ekspresi takjub. Bertarung, kata Nuwa sambil tersenyum, siapapun yang menang dapat mengambil potongan tulang emas dan perak. Dia menunjuk ke sisi ruang terbuka, di mana ada platform batu persegi di mana sepotong emas dan perak ditempatkan tulang 2 warna, kemungkinan besar diselamatkan dari Kamigawa. Jika ada konflik selama proses penyelamatan, perselisihan tersebut perlu diselesaikan dengan pertarungan tangan kosong. Siapapun yang menang dapat mengambil tulang emas. Ini bukan intinya aku ingin mengatakan, ini masih di hutan Qifeng, bukankah tidak mungkin untuk bertarung? Luo Zeng sedikit bingung. Kamu tidak bisa menggunakan energi, koreksi Fuxi sambil mengguncang lengannya, kita berlari, berjalan, dan melompat di hutan maple yang menyala-nyala,
dan melompat tidak akan menarik serangan daun maple, kita juga tidak akan bertarung dengan tubuh kita. Boom! Klik pada saat ini, ada suara teredam di kejauhan, dan salah satu monster besar seperti babi hutan dicengkeram lehernya oleh lawan, dan kepalanya langsung dipisahkan dari tubuhnya dengan sentakan keras, dan monster besar lainnya menginjak daging dan darah kepala babi hutan fuzi. Pada saat yang sama mengangkat tangannya ke arah semua orang. Wow, terdengar sorak-sorai dari hutan, mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Ternyata itu bisa diperjuangkan satu lawan satu, alis Luo Zeng terangkat. Aturan seperti itu selalu tidak menguntungkan bagi ras manusia kita, dan hanya sedikit ras manusia yang bisa bertarung. Fuxi mengangkat bahu. Jika mereka beruntung di Senhe, mereka akan sering direnggut oleh makhluk di sisi lain jika mereka menangkap hal-hal yang baik. Percuma bertarung secara fisik tapi tidak bisa mengalahkan lawan. Sebagai perbandingan, Ji Xuanyuan dan Senong dilindungi oleh peradaban Yuanling, jadi situasinya secara alami jauh lebih baik. Lagi pula, ada beberapa makhluk di sisi lain yang mematuhi Yuanling peradaban. Setelah pemenang di clearing membunuh lawannya, dia tidak langsung mengambil tulang emas dan perak, tetapi berdiri di sana dan menunggu. Ketika Luo Zengxiang sedikit aneh, raksasa lain muncul dari platform batu di sisi lain hutan. Raksasa ini setinggi 2 kaki, berbentuk manusia, dengan kepala segitiga, dan lapisan bubuk tembaga di tubuhnya. Ketika menginjak tanah, ia sedikit bergetar, menunjukkan kekuatan fisiknya yang murni. Monster segitiga itu mengulurkan tangan dan meraih tulang emas dan perak di atas panggung batu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyahnya. Tulang emas dan perak adalah barang langka di Kamigawa, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Menggunakan barang ini untuk menggantikan tulang di tubuh Anda dapat sangat meningkatkan tubuh fisik Anda, tetapi sekarang telah ditelan oleh monster segitiga ini. Retak, klik, setelah mengunyah, terdengar suara emas dan besi. Pemenang dalam duel barusan menjadi pucat saat melihat adegan ini, tapi dia tidak berani untuk tidak senang sama sekali, malah wajahnya penuh dengan senyuman. Apakah monster emas dan perak Yukingtian telah dibantai terlalu banyak? Tulang emas dan perak ini tidak memiliki ketangguhan dan tidak enak sama sekali. Monster segitiga itu berjalan menuju pemenang dengan mulut bergemerincing, meraih lengan pemenang dan mengangkatnya untuk mengumumkan, pemenang berhak menerima hadiah. Kemudian dia memasukkan sepertiga sisa tulang emas dan perak kepada pemenang. Pemenang tersenyum enggan sambil memegang tulang emas dan perak, lalu diam-diam mundur. Apakah ada barang kontroversial hari ini? Monster segitiga itu bertanya. Tidak ada suara di ruang terbuka, tetapi monster segitiga itu adalah penguasa mutlak di hutan Chifeng. Apakah itu makhluk kuat dari sisi lain, peradaban Yuanling, atau klan Wukong? Mereka semua bergantung pada wajah monster segitiga di sini. Apa yang dimainkan di sini bukan hanya wasit, tetapi juga memberi dan menerima dari semua orang yang hadir. Jika pemenang tadi tidak mengambil sepotong tulang emas dan perak, hidupnya akan terkubur di sini. Jika kamu tidak melakukan apa-apa hari ini, jangan ganggu aku lagi, atau kamu akan terlihat baik bagiku. Monster segitiga mengangkat tinjunya yang berwarna kuningan dan berkata dengan tegas, dan berjalan pergi setelah berbicara. Baru setelah monster segitiga itu pergi, tempat terbuka itu menjadi hidup. Putong-putong. Satu demi satu, orang-orang melompat ke Senhe dan terus menyelamatkan tanpa lelah, sementara yang lain dengan hati-hati menukar harta yang diselamatkan dari Senhe. Setelah Luo Zeng melihat sekeliling sebentar, dia bertanya dengan suara rendah, siapa monster segitiga besar tadi? Suku Hemeng, kata Fuxi dengan cemberut, dan ketika dia menyebutkan ras ini, wajahnya menunjukkan rasa jijik. Jumlah orang Hemeng sangat kecil, hanya sekitar 20 orang, dan kekuatan mereka terletak pada kekuatan fisik murni mereka. Awalnya, kekuatan tubuh fisik tidak layak disebut di Sanxingtian, jika menggunakan kekuatan gaib, sedikit orang akan takut Hemeng. Tapi dengan perlindungan hutan maple yang menyala-nyala ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk balapan ini. Selama bertahun-tahun, orang-orang Hemeng telah berkerumun di kedua sisi sungai Senhe, terus-menerus mendapat manfaat darinya dan memperkuat diri mereka sendiri. Tubuh fisik mereka menjadi semakin kuat, dan mereka telah sepenuhnya menguasai daerah ini. Apakah Hemeng ini tidak pernah meninggalkan Chifenglin? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Fuxi terkekeh, suatu kali, itu adalah patriark sebelumnya dari suku Hemeng. Patriark mendapat manfaat dari Senhe, dan tubuh fisiknya begitu kuat sehingga dia mengira dia tak terkalahkan di dunia. Setelah meninggalkan hutan Chifeng, dia hanya tinggal sebatang dupa. Waktu. Setelah sebatang dupa, tubuh dan jiwa hancur menjadi abu. Karena suku Hemeng dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, terlalu banyak ras yang membenci mereka, seperti peradaban Yuanling dan suku Wukong,
yang sama-sama membenci suku Hemeng, hanya saja tidak ada yang bisa dilakukan di Qi Fenglin. Akhirnya biarkan mereka mengambil kesempatan, di mana makhluk kuat itu rela melepaskannya. Nyatanya, Patriark suku Hemeng juga merupakan hasil dari penipuan saat keluar dari Qi Fenglin. Sejak itu, tidak ada anggota suku Hemeng yang pernah meninggalkan Qi Fenglin, dan pemerasan mereka semakin intensif. Boom! Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat di belakang mereka. Siapa kamu? Suku Hemeng muncul di belakang Luo Zeng dan yang lainnya. Pria Hemeng ini sedikit lebih kecil dari yang tadi, dan auranya jauh lebih gelap. Mencicit, Tuan Luo Meng, tapi kamu lupa. Seng Tian Suang melangkah maju dan berkata dengan sopan. Tikus telinga secara alami dapat berurusan dengan berbagai kelompok etnis, dan mereka memiliki bakat untuk berbisnis. Mereka telah membantu suku Hemeng untuk menawar berkali-kali sebelumnya. Suku Hemeng bernama Luo Meng ini memiliki kesan Seng Tian Suang. Itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Nada suara Lomon sedikit melunak. Saya baru saja akan membawa beberapa teman ke Senhe. Tuan Guimeng baru saja memutuskan tulang emas dan perak. Saya akan menunggu di sini sebentar jika tidak nyaman bagi saya untuk pergi ke sana, jawab Seng Tian Suang. Huff, cepat dan ingat aturan baru Profesor, Lomon melambaikan tangannya. Fuxi dan Nua bukanlah pendatang baru, tetapi mereka tidak ingin bercampur dengan Senhe, yang bisa dibilang sangat aneh bagi orang Hemeng. Setelah Seng Tian Suang membawa mereka bertiga ke ruang terbuka, dia langsung menarik perhatian banyak makhluk dari sisi lain. Tidak banyak ras manusia di dekat Senhe, dan konflik yang terjadi dalam umat manusia beberapa waktu lalu belum terselesaikan, yang tentu saja menarik perhatian semua orang. Tetapi sebagian besar makhluk di sisi lain bertindak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, mereka hanya mengalihkan pandangan dan kemudian fokus pada urusan mereka sendiri. Karena suku Hemeng menguasai daerah ini, bagaimana pengaruh peradaban Yuanling terhadap tempat ini? Luo Zeng merendahkan suaranya dan berkata, pertukaran manfaat. Peradaban Yuanling memberikan beberapa manfaat unik bagi suku Hemeng, kata Seng Tian Suang. Bukankah orang-orang Hemeng adalah preman dari peradaban Yuanling? Luo Zeng tampak khawatir. Seng Tian Suang tersenyum dan berkata, bagaimana suku Hemeng bisa begitu mudah dikendalikan? Terlebih lagi, peradaban Yuanling juga berperan dalam membunuh patriark suku Hemeng sebelumnya. Siapapun yang ingin suku Hemeng melakukan sesuatu di sini harus membayar harga yang sangat besar, dan suku mungkin tidak menepati janji mereka. Saat Seng Tian Suang memperkenalkan, gelombang tiba-tiba muncul di permukaan Senhe. Lala, ikan seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaan sungai Biingying. Itu Jin Bite, cepat ke darat, kalau tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Teriak orang-orang di pantai. Wajah orang-orang yang berkeliaran di Kamigawa berubah drastis saat mendengar suara itu. Namun, bagian sungai kami ini juga berada dalam jangkauan Qi Fenglin, dan mereka tidak berani menggunakan kekuatan supernatural mereka, jadi mereka hanya bisa berenang mati-matian menuju sisi sungai kami. Ya, makhluk terus bangkit dari Sen Hanoi. Tetapi ketika gigitan emas itu menyerbu berkelompok dari kejauhan, masih ada beberapa orang di Senhe. Semua orang hanya melihat sekelompok ikan kecil bersisik emas lewat, dan mereka yang masih berenang di sungai tenggelam ke dalam air dan menghilang tanpa jejak. Sisik emas terbang melintasi sungai dengan cepat, hampir menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tapi noda darah yang mengapung dari dasar sungai sulit hilang di permukaan Senhe untuk waktu yang lama. Alien di tepi sungai sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini, dan orang-orang yang baru saja keluar dari sungai Tuhan melompat ke sungai Tuhan lagi. Apakah mereka tidak takut dengan gigitan emas itu? Luo Zeng memandang alien di Senhe dan bertanya. Alien di Qi Fenglin ini sangat kuat secara fisik, tetapi gigitan emas itu dapat mencabik-cabiknya hanya dalam sekejap, yang sangat menakutkan. Sekarang gigitan emas baru saja pergi, dan mereka melompat ke Sen Hanoi lagi, yang bisa dikatakan sangat berani. Hei, gigitan emas tidak akan mundur. Ikan emas kecil yang memakan segalanya ini hanya akan pergi dari hulu ke hilir gelombang demi gelombang. Setelah gelombang gigitan emas, Sen Hanoi akan menjadi jauh lebih aman. Seng Tian Suang menjelaskan. Gigitan emas tidak hanya memakan makhluk di tepi pantai, tetapi juga semua jenis makhluk jahat di sungai akan dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu, setiap kali gigitan emas melintasi perbatasan, sungai menjadi lebih aman, dan banyak orang mengambil kesempatan ini, untuk menyelamatkan sungai. Kalau begitu mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan orang dengan cepat. Luo Zeng bertanya.
Tujuannya datang ke Qifenglin adalah untuk menyelamatkan Dong Huang dan Ying Lao karena keduanya terjebak di Shenhe. Sekaranglah kesempatannya. Seng Tian Suang melihat sekeliling dengan mata kedelainya, dan berseru mencicit, aku akan pergi dan mencari tahu dulu. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam berjalan ke tepi sungai Shenhe, dan dengan cepat terjun ke air. Ia berenang sangat cepat di dalam air, dan setelah berlayar di sepanjang sungai Shenhe untuk jarak tertentu, ia mencapai tepi seberang sungai Shenhe. Orang yang ditempatkan di sini, mereka diperintahkan untuk menangkap Dong Huang Taiyi dan Ying Lao. Tentu saja, ini hanyalah retorika eksternal. Saat itu, jika suku Jinwu ingin menyerang istana Taitian, langkah pertama adalah membunuh Ying Lao dan Dong Huang terlebih dahulu. Membunuh dua dewa di pantai seberang secara alami jauh lebih mudah daripada di kekacauan. Jadi Jisuan Yuan meminta bantuan peradaban Yuanling, pertama-tama biarkan Min Hu memikatnya dan kemudian membunuh Kaisar Timur di Shenhe. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Timur akan bersembunyi di sungai gelap yang kompleks di dasar Shenhe. Meskipun keduanya melarikan diri dengan bersembunyi di sungai yang gelap, mereka tidak dapat kembali ke Istana Surgawi karena mereka direndam dalam air yang menghindari jiwa. Tujuan Jisuan Yuan dan Shen Nong tercapai, dan kemudian Gagak Emas berperang melawan Istana Taitian dengan kecepatan kilat. Memenangkan Tiangong seharusnya menjadi hal yang pasti, dan Lisan tidak punya waktu untuk membantu. Siapa yang tahu bahwa Luo Zeng akan muncul, dan Kaisar Timur lainnya akan dibebaskan, membalikkan situasi sepenuhnya. Setelah kekalahan klan Gagak Emas, Dong Huang dan Ying Lao sebenarnya tidak berharga. Peradaban Yuanling bahkan tidak memperhatikan Fuxi dan Nuwa, apalagi dua dewa abadi Dong Huang dan Ying Lao. Jadi hanya 3 orang yang tersisa untuk menjaga hilir, dan yang lainnya dipindahkan satu persatu. Setelah Perang Dunia Pertama di Lisan, peradaban Yuanling membariskan orang-orang ke garnisun di sini satu demi satu. Tentu saja, tujuannya bukan untuk menangkap Dong Huang dan Ying Lao, tetapi datang untuk Luo Zeng. Qifenglin bukan wilayah peradaban Yuanling, dan mereka hanya dapat mengatur ailiner dalam jumlah terbatas. Selain itu, Seng Tian Suang selalu sangat berhati-hati, dan tidak menarik perhatian di sepanjang jalan, tetapi setelah didorong ke rawa oleh suku Hemeng, wajar jika dilihat oleh yang berkepentingan. Seorang nelayan berambut panjang bergegas mendekat, dan berkata kepada selusin alien, ada suku yang muncul. Pemimpin selusin alien bernama Horor, setinggi 5 kaki, dengan kulit hijau tebal, seperti orang kuno yang biadab, binatang buas dengan IQ rendah dan kekuatan tak terbatas. Ras manusia, tapi Jisuan Yuan dan klan Shen Nong. Tanya Horor. Ada sedikit keanggunan dan ketenangan dalam suaranya, yang sangat tidak proporsional dengan sosok monster itu. Raungan ketakutan ini dapat dianggap sebagai tiran di Tai King Tian. Setelah dikalahkan oleh Muling di tahun-tahun awal, dia mengikuti Muling dengan sepenuh hati. Kali ini, Muling mengirimkan raungan ketakutan, bahkan jika dia berharap itu akan menangkap Luo Zeng sendiri. Fir Roar juga berjanji pada Muling, selama Luo Zeng muncul di Qifenglin, dia tidak akan dibiarkan hidup. Saya akrab dengan aura Jisuan Yuan dan Shen Nong, jawab nelayan itu, tetapi aura orang-orang itu sangat aneh. Mendengar ini, ada secercah cahaya di mata Fir. Sekarang alam abadi umat manusia sangat langka, setelah menyingkirkan Jisuan Yuan dan Shen Nong, hanya Li San dan yang lainnya yang tersisa. Mangsa telah muncul, Fir Roar tiba-tiba berdiri, dan berkata kepada orang-orang di sebelahnya, kalian bertiga terus menjaga tempat ini, dan yang lainnya mengikutiku. Fir Roar memimpin. 7 atau 8 alien menuju rawa hutan dengan agresif, lebih. Sebuah kepala hitam kecil muncul di permukaan sungai kami. Itu adalah Raja Tikus Seng Tian. Ia melihat pemandangan ini tepat saat ia bergegas. Ia terkejut, dan kemudian menyelam ke sungai kami lagi dan menuju ke hulu. Sebelumnya, Seng Tian Suang berjalan sangat cepat ke hilir, tetapi sekarang kecepatan jelajah ke hulu secara alami lebih lambat, setidaknya tidak secepat kelompok ketakutan dan raungan. Namun, Kamigawa dalam bentuk corong di sini, takut perjalanan mereka akan sedikit lebih jauh. Melihat Jihou dan yang lainnya hendak memasuki pembukaan hutan, Raja Tikus Seng Tian hanya mengangkat kepalanya dari sungai dan berteriak, Permaisuri Nuwa, Fuxi, Luo Zeng, cepat tinggalkan tempat ini, mereka datang. Luo Zeng, Fuxi, dan Nuwa mendengar pengingat dari Seng Tian Suang, dan wajahnya sedikit tenggelam. Mereka bertiga berjalan cepat dengan kepala tertunduk, ketika tiba-tiba 3 raksasa muncul di depan mereka menghalangi jalan mereka. Mereka adalah 3 orang Hemeng, dan pemimpinnya adalah Luo Meng itu. Luo Meng terkekeh dan berkata, aku lupa, pria dari suku Yuanling itu memberitahuku, terima kasih telah menangkap beberapa dari mereka.
Sebagian besar hal baik di San Xingtian jatuh ke tangan peradaban Yuanling, dan janji yang dibuat atas nama peradaban Yuanling pada dasarnya akan dipenuhi. Meskipun peradaban Hemeng dan Yuanling juga memiliki banyak masalah, mereka masih dapat bekerja sama demi kepentingan keuntungan. Keluar dari sisi lain. Keluar dari sisi lain secara langsung. Melihat mereka bertiga terpojok, Seng Tianxuang berteriak lagi di sungai kami. Pada saat kritis, Luo Zeng, Nuwa dan Fuxi tidak dapat memikirkannya, dan pada saat yang sama, mereka melantunkan mantra pemecah ilusi, dan tubuh fisik mundur dari sisi lain dengan kabur. Kutukan pemecah ilusi juga merupakan sejenis energi. Setelah Qi Fenglin merasakan energi ini, dia segera bereaksi. Sepotong daun maple bersinar dengan cahaya dan terbang, tetapi mereka bertiga telah menghilang di sisi lain, dan maple itu daun meledak dan tidak melukai mereka. Luo Meng melihat mangsanya melarikan diri dari sisi lain, wajahnya marah, tangkap tikus orang pembawa sial itu untukku. Horor juga melihat Luo Zeng, Fuxi dan Nuwa melarikan diri, wajahnya tenang, tetapi dia diam-diam memberi isyarat, dan di belakang dia tiga alien melompat ke sungai Tuhan untuk menangkap Raja Tikus. Horor roar sendiri datang ke tempat Luo Zeng, Nuwa dan Fuxi menghilang, dengan ekspresi kontemplasi di wajahnya. Di dunia induk, ada cara untuk menyeret paksa orang-orang Chaos kembali. Pada awalnya, Selir Yan berencana melakukan ini pada Feng Ge, tetapi gagal. Tapi San Xingtian memiliki cara untuk secara paksa menarik orang-orang yang kacau itu ke sisi lain. Di puncak Senlan, Luo Zeng, Nuwa dan Fuxi membuka mata mereka hampir bersamaan. Tidak ada yang berbicara untuk pertama kalinya, dan suasananya sangat dingin. Jika mereka menemukan tempat tersembunyi untuk keluar dari sisi lain, mereka benar-benar dapat keluar dari krisis. Meninggalkan pantai lain di bawah pengawasan semua orang, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali, dan peradaban Yuanling mungkin tetap dijaga di Qi Fenglin selamanya. Tetapi dalam hal itu, mereka hampir tidak punya pilihan selain mundur terlebih dahulu. Raja Tikus Seng Tian ada di Sungai Dewa, dan dia tidak bisa melarikan diri dari sisi lain, kata Nuwa dengan suara terkonsentrasi. Pergi dan lihat. Fuxi tiba-tiba berdiri. Wosh! Wosh! Melihat mereka berdua berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang menjauh, Luo Zeng mengikuti di belakang tanpa ragu-ragu. Perjalanan ke Qi Fenglin ini dipandu oleh Seng Tianxuang. Saya tidak menyangka kelalaian Seng Tianxuang akan menyebabkan kekacauan besar. Di gunung lain, Jiwu dari klan tikus kuping dan beberapa tikus kuping lainnya sedang bertugas. Seng Tianxuang masih mempertahankan postur aslinya dan terlihat normal. Diwu menangkupkan tangannya ke arah Fuxi dan berkata, "Tuanku, Raja Tikus sekarang mundur ke sisi lain, tolong." Aku tahu, Fuxi menggelengkan kepalanya, kita baru saja bersama, dan tikus Seng Tian Raja tidak bisa melarikan diri sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Diwu dan telinga tikus lainnya berubah drastis. Mereka juga mendengar dari waktu ke waktu betapa berbahayanya San Xingtian sekarang Fuxi dan Nuwa terpaksa meninggalkan sisi lain, bagaimana situasi Seng Tianxuang menjadi lebih baik. Ada apa dengan Raja Tikus? Apakah ada sesuatu yang penting terjadi di langit Taiking? Itu tidak bisa lepas dari sisi lain. Telinga tikus bertanya dengan tergesa-gesa. Nuwa memandangi Seng Tian Mouse King, dan langsung berkata, ini bukan masalah besar, seharusnya belum ditangkap. Wow, wow, melihat beberapa alien melompat ke sungai Tuhan di Bang, Seng Tianxuang dengan cepat berbalik dan melaju menuju sisi Senhe. Ia tidak dapat melarikan diri dari sisi lain sekarang, dan tidak ada jalan keluar untuk berenang ke kedua sisi sungai Senhe. Ia sebenarnya memikirkan metode yang sama dengan Dong Huang, bersembunyi di arus bawah di sisi sungai Senhe. Adapun apa yang harus dilakukan di masa depan, saya tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Ketika Seng Tianxuang baru saja berenang lebih dari 10 kaki, matanya penuh keputusasaan. Dari arah lain, lebih dari selusin alien mengelilinginya. Peradaban Yuanling tidak memiliki begitu banyak orang yang tinggal di hutan Qifeng, dan jelas bahwa teror roar menyuap orang-orang ini untuk menangkapnya. Alien ini yang telah berada di hutan Qifeng sepanjang tahun, selama ada harga yang cukup, mereka akan mengambil tindakan, apalagi menahan diri hanyalah sepotong kue. Segera Seng Tianxuang ditempatkan di rawa hutan. Setelah mengamati tempat Luo Zeng dan Fuxi menghilang, raungan ketakutan beralih ke Seng Tianxuang, dan mengulurkan jari-jarinya yang tebal untuk menekan kepala Seng Tianxuang. Satu jari Grimroar lebih besar dari kepala Raja Tikus. Apakah mereka peduli dengan hidupmu? Tanya Grimhall. Aku tidak peduli, kata Seng Tianxuang dengan gigi terkatup. Yah, kamu bisa pergi ke neraka, kata Grimroar saat jari itu hendak dibanting dengan keras. Seng Tianxuang berkata dengan cepat, aku peduli, aku peduli.
Lagi pula, masih takut mati. Bisakah kamu menyampaikan pesannya? Tanya Teror Roar. Mata Seng Tianxuang berbinar, berpikir bahwa Feroar akan membiarkannya pergi ke sisi lain. Begitu air penolak jiwa ini berakhir, saya secara alami akan dapat pergi dan menyampaikan kata-kata Anda, tuanku. Bukan itu yang saya maksud, Feroar. Menggelengkan kepalanya, apakah mereka bersamamu? Bisakah mereka melihatmu? Seng Tianxuang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Korou, dia ragu-ragu dan berkata, seharusnya bisa. Bagus sekali, Korou tersenyum, jari tebal itu terangkat sedikit, memperlihatkan kukunya yang tajam, dan mulai menulis di tubuh Seng Tianxuang, dan bulu utuh Seng Tianxuang segera meninggalkan noda darah dengan tulang yang dalam terlihat. Pada saat yang sama, noda darah juga muncul di permukaan Seng Tianxuang di lisan. Noda darah terus meluas, berubah menjadi sebuah kata, dan kemudian berubah menjadi kalimat berdarah. Anda bisa melihatnya. Ketika Luo Zeng, Nuwa, Fuxi, dan Diwu melihat keenam karakter ini, wajah mereka menjadi semakin suram, dan Raja Tikus Seng Tian telah jatuh ke tangan mereka. Kembalilah ke sisi lain, ikuti aku untuk melihat Tuan Muling, itu dapat memberikan apa yang kamu inginkan. Baris kata ini membentang dari kepala Seng Tianxuang ke dadanya, dan kemudian ke punggungnya raja sendiri relatif kecil, dan dengan jari-jari tebal dari raungan ketakutan, garis tulisan tangan berlumuran darah ini dengan cepat memenuhi seluruh tubuh Seng Tianxuang. Setelah tidak ada tempat untuk menulis, Korou membuang Seng Tian Mouse King ke samping seolah membuang sampah, dia berbalik dan menatap Luo Zeng lagi, dan menunggu beberapa saat di tempat Fuxi dan Nuwa menghilang. Tuan Muling berharap Feroar dapat menangkap Luo Zeng, jika benar-benar mustahil untuk ditangkap, Anda dapat memilih untuk membunuh, jadi langkah pertama Feroar adalah memilih persuasi. Setelah sebatang dupa, Luo Zeng tidak berniat untuk kembali ke sisi lain, dan mata ketakutan meraung sedikit, dan kemudian dia menggambar garis darah di lengannya, dan ketika dia menarik dengan keras, lengan kirinya robek secara paksa. Meski lengan kirinya telah terlepas dari tubuhnya, namun tetap berada di bawah kendalinya. Alien yang mengikuti Teror Roar tahu apa yang akan dia lakukan, dan buru-buru mundur, sementara tiga orang Hemeng yang tidak jauh juga menyaksikan dengan mata dingin. Tiba-tiba telapak tangan kirinya yang patah berkelap-kelip, dan cahaya oranye mulai berkumpul. Pada saat yang sama, Teror Haut mencengkeram lengan kirinya dan menariknya ke arah kekosongan. Fuxi di lisan tiba-tiba merasa pusing, dan dia mendapati dirinya kembali ke pantai seberang. Sebelum Fuxi sempat bereaksi, Feroar menyeret Fuxi ke samping. Wow, alien di sebelahnya sudah menyiapkan air untuk menghindari jiwa, dan menuangkan Fuxi ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, potongan daun maple melayang dan dengan cepat menempel di lengan kiri Grimroar yang terpotong. Bum 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 bum. Maple Leaf meledak, meledakkan lengan kiri Grimroar menjadi bubuk. Salah tangkap. Tidak masalah, datang satu persatu, Fear meraung dengan senyum lembut di wajahnya yang berdaging, terlihat sangat canggung. Bahunya sedikit terangkat, dan lengan baru tumbuh lagi. Horor Roar juga suka memperkuat tubuh fisiknya, tetapi Chi Fenglin tidak dapat menahan diri, jadi dia secara khusus menyediakan lengan kiri untuk menangkap orang, dan lengan kiri baru ini juga jauh lebih lemah. Di Gunung Li, Luo Zeng dan Nuwa tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Fuxi kehilangan kesadaran dan entah kenapa berbaring di tanah. Mereka tidak menyadari bahwa Fuxi telah ditarik kembali ke sisi lain sampai dada Fuxi mulai memiliki tulisan tangan yang sama dengan Seng Tianxuang. Lagi pula kamu tidak bisa melarikan diri, yang berikutnya adalah kamu. Melihat kalimat ini, baik Nuwa maupun Luo Zeng menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Mereka benar-benar belum pernah mendengar ada orang dengan kemampuan seperti itu untuk menangkap orang dari dunia yang kacau kembali ke sisi lain, tetapi situasi Fuxi membuat mereka mempercayainya. Tapi Nuwa tidak panik untuk waktu yang lama, dia menutup matanya seperti Fuxi, dan ditangkap kembali ke pantai seberang. 3550